rakyat Israel pada waktu itu yang dibayar oleh komparisi, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Oke, itu pilihanmu, karepmu dewe. Kalian yang milih silakan. Oh iya, saya Oh, milih, jadi kata Yesus mereka. disalib, bukan dirajam dia. Disalib, Bapak. Kalau menurut kami loh, Pak. Kan menurut kami. Oh, jadi Menurut Yesus kami loh. menggenapi hukum Romawi kalau Di gitu. mana ada dirajam ya? Saya juga belum Ada. baru dengar ada istilah dirajam. Loh, makanya Iya, kan tadi saya bilang. kalau di keimanan Mohon Yahudi maaf. kan empat hukuman mati itu ada empat. Hukuman mati itu ada empat bentuknya. Rajam, gantung, cekik, dan bakar gitu. Salib nggak Salib ada. digantung. Salib Ya, itu tapi digantung. Yesus kan Oh, disalib. oke, coba kita lihat ya, disalib dan digantung itu sama nggak ya? Coba kita lihat. Nah, Disalib, ini Pak, makanya mohon Enggak, maaf. gimana? nggak ada datanya. Gimana? Mohon maaf. Ya, Ini coba tadi, makanya tadi kan saya bilang, mohon maaf sebelumnya, kita sebelum berdialog, sebaiknya kita lihat data-data valid. Itu ada uji Iya, karbon. ini aku akan open cam ya. Coba Iya. kita lihat. Ini kita open cam dulu. Nah, misalnya ini kita hukuman salib pertamanya ya. Hukuman salib. Lalu kemudian ini hukuman gantung. Coba kita lihat. Sama ya, baru tahu loh. Host, monitor host. Coba kita lihat. Oh, ini hukuman salib atau hukuman gantung ini? Gini loh Kalau Bapak, yang begini. itu Ah, kita gimana? bahasa Indonesia penterjemahannya tuh beda dengan bahasa aslinya di situ, makanya tadi mohon maaf, Oh. saya merujuk kepada Museum Bambang itu ada udah diuji forensik C14, bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani itu beda dengan penerjemahan bahasa kita. Di situ ada Iya, nggak teks-teks apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Nah, Nanti jadi mohon Yesus itu maaf, disalib atau digantung sebenarnya? Aku bagi kok jadi kami bingung itu ya. disalib dan digantung. Oke, ini disalib. konotasinya sama, ya. Ini yang Ya. ini berarti. Ya, yang ini. konotasinya bagi kami sama ya. Nah, kalau digantung kan lehernya pakai tali dia. Nah, kayak begini. Gini Nah, contohnya itulah nih. Nah, gini. keterbatasan penerjemahan kita di situ. Makanya kita harus melihat kepada teks aslinya dalam bahasa Aram. Nah, Ya. teks aslinya dalam bahasa Arab itu digantung atau disalib? Nah, nanti kita ke sana kita minta beliau menjelaskan. Saya juga bukan antropolog yang valid, bukan saya. Saya hanya rakyat biasa. Iya, Saya rakyat makanya aku biasa. tuh agak bingung di sini gitu loh. Kalau Iya, memang iya. Tuhan itu benar-benar menebus manusia dari dosa, kenapa hukuman Romawi yang dipakai, bukan hukuman Yahudi, bukan hukum Torah gitu? Kok bisa begitu? Dulu, sekarang saya tanya dulu, Ya? dulu yang jajah Yahudi siapa? Kan Romawi. Oke, Sebelum kita Romawi sapa siapa, dulu. Pak? Assalamualaikum Gurunda. Babilonia yang jajah sebelum Romawi. Nah, ini mau bentar dulu, bentar. Lanjut. Saya punya fans dari Australia, lagi nunggu-nunggu Gurunda untuk ini. Dari tadi dia nanyain mana Bang Jumanya, aku mau nengok. Dan sekarang dia lagi menyaksikan ini live bersama suami tercinta di Australia. Sakti. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Salam Ya, kenal. aku lanjut dulu aku lanjut dulu dikit ya. Silakan. Ah, terus jadi gimana? Apakah hukum Romawi lebih tinggi dari hukum Tuhan sehingga Yesus menggunakan hukuman Romawi? Atau Begini gimana loh, ya? Bapak. Ada Boleh, kitab, boleh. Di kitab kami tertulis taatlah kepada perintah saat itu, taatlah kepada perintah. Yesus kan pada saat melihat itu uang, kepada siapa harus membayar pajak? Kepada kaisar. Siapa kaisar Romawi saat itu? Kan Yahudi saat itu terjajah oleh Romawi. Sebelum Oh, Romawi jadi siapa yang I see. Jadi kekristenan itu menyembah dua pada saat itu ya, menyembah Allah Israel dan Allah Romawi. Kok nggak begitu dong Ya, nggak. kesimpulannya? Makanya, Gimana dong? Kok bukan salah itu. terus gua? Otentik. Jangan menyimpulkan. Begini. Mohon maaf saya Otentik. jelaskan. Sebentar. Saya Diam jelaskan, dulu mohon ya. maaf. Ganteng. Ya, Boleh. Ya. Mohon maaf Coba saya gimana? jelaskan. Kok ditanya dong, jangan dianggurin. Jadi begini. Ya, sabar. Sebelum dijajah oleh Romawi, makanya Israel itu pada saat itu keras tengkuk, bandel, kepala batu, auban, kepala batu ya kan. Tengkuk mungkin ya? Tegak tengkuk, keras kepala, Ya, udah dijajah sip. sama Babilonia, dibebaskan oleh Nabi Hagai pada situ. Dikasih kerajaan Babilonia, disuruh bawa hartanya untuk mendirikan bait Allah. Mereka keras kepala, makanya kan macam-macam itu, ada Deborah, ada Samson yang membebaskan mereka. Mereka itu zaman lalu tuh sudah melihat dengan mata kepala sendiri betapa mujizat Tuhan itu ada dilihat oleh mata kepala mereka sendiri, tapi mereka tidak percaya, masih bandel. Oh, gua Main ngerti itu mereka sekarang. itu. Iya. Maka dari itu bangsa pilihan jatuh kepada Romawi, digantikan.
Bukan begitu konotasinya, Oh, Bapak. enggak Itu juga. jadi diserahkan. Gimana ya? Karena bandel. Karena Israel bandel. Dikasih lu nih. Oh. Habis dibuang ke Mesir, ya kan, dibuang ke Babilonia, masih bandel dikasih dijajah sama Romawi, itu bandel terus sampai sekarang pun bandel, bahkan nabi-nabi digantung, dibunuh. Bandel itu Oh, padahal jadi Tuhan lebih memilih Romawi untuk menggenapi nubuatannya daripada bukan memilih Romawi, Yahudi. Bapak. Itu dikasih pelajaran. Terus ini mereka. Romawi ini apa sih? Apa sih Romawi ini tuh? Fungsinya apa sih kok bisa ada di cerita itu? Aku agak Loh, bingung. Romawi kan zaman dulu, zaman Alexander Agung itu kan penguasa dataran Eropa sampai ke mana, Afrika kalau nggak salah, ujung tanduk Afrika Utara, ya kan. Mereka kan penjajah. Itu kehendak Sama- siapa itu? Kehendak siapa? Romawi berkuasa sampai jauh-jauh begitu. Kehendak siapa? Ya mungkin nggak tahu kehendak siapa. Saya tidak belajar membahas sejarah itu. Mungkin Bapak Oh, bukan nanti kehendak kita Tuhan. Loh Pak, itu semua Tuhan memberi kuasa kepada setiap manusia di dunia ini, ya kan, dibagi-bagi wilayah. Makanya Bapak tahu nggak Menara Babel? Boleh. Menara Babel itu dulu ya, itu kan satu bahasa. Dipencar-pencar oleh Allah itu berbagai bahasa sehingga mereka terpencar ke seluruh dunia. Karena kalau mereka bersatu, mereka untuk Nah, kalau Menara Babel terpencar itu kehendak manusia atau kehendak Tuhan? itu Tuhan yang menurut kami ya di dalam Perjanjian Lama, saya cuma baca Perjanjian Lama sebagai sejarah histori bagi saya, bukan saya imani begini. Jadi begini itu apa namanya, dipencar untuk ke berbagai daerah, penuhilah bumi sampai ke ujung dunia begitu. Zaman dulu kan zaman raja apa itu cuma satu kan di situ ngumpul. Iya, Mendirikan Raja menara, Babel mau itu. Haman. menurun apa untuk menembus ke langit, ya kan. Makanya kan saking mohon maaf mereka kan kurang pengetahuan, belum sampai sana gitu loh. Mereka Tapi pikir menuju kita kan langit, nggak ya. perlu ke Babel gitu, kejauhan. Ini maksudnya ini loh, Perjanjian Baru itu syarat dengan Romawi, Pontius Pilatus, Herodes, penjajahan Romawi, bahkan bahasa yang digunakan pun bahasa sehari-harinya Romawi gitu, Yunani, Greek, Oke, koine Greek gitu. Nah, ini kan saya- bukankah menandakan bangsa pilihan juga Romawi ini di dalam kekristenan, harusnya ya, harusnya. Bapak, sekarang saya tanya gimana? pada Bapak, saya tanya, Ah? kalau Bapak bangsa pilihan, ya kan, apakah boleh sekarapnya dewe, seenak kita, berbuat sekehendak kita? Nggak bisa toh Bapak. Bapak kasih sesuatu mandat kepada bawahan Bapak yang Bapak nilai bagus, tapi bawahan Bapaknya Tapi lelet. Romawi main salib-salib boleh itu, dibolehin. Main salib-salib Itu kan- dia. Loh, itu kan di dalam Diamini kan oleh Tuhan kan? Oke, hukuman inilah yang kugunakan, salib gitu. Kan gitu. itu kan dalam cengkeraman penjajahan Romawi. Nah, itu penjajahan Sama Romawi juga. itu memang kehendaknya siapa? Kehendak Tuhan kan? Loh, Bapak, itu rahasia Tuhan, Bapak. Bapak nggak bisa tanya kepada saya. Mana Rahasia bisa, Tuhan Bapak? menggunakan Romawi kan gitu harusnya. Atau gimana sih? Diserahkan ke dalam Romawi. Jawab deh, Gitu loh, jawab. Bapak. Jadi begini, Iya. kita harus pakai realita lah dalam membaca Injil, dalam segala Iya, boleh. Belajar. Ini kita hampir finish loh, ini kita hampir finish ini. Pakai realita. Ya, logiknya kan realitas gitu. loh. Gini, biar aku beresin dulu ya argumennya. Aku kan gini kan. Oke. Yesus datang ke dunia, memaksa manusia untuk percaya. Saya disalib, nggak percaya, kamu masuk neraka. Kan gitu, intinya kan gitu Yesus datang gitu kan. Itu kan Nah, menurut kemudian, persepsi Anda. Oke, terus. Ya, terus. ya, nah kemudian cara yang digunakan bukan menggunakan hukum Tuhan. Cara dia menebus itu bukan menggunakan hukum Tuhan. Hukum Tuhan kan rajam, dibakar gitu kayak Daniel atau kayak orang-orang yang menyembah Allah lain itu Bakar dilenyapkan. itu hukum Nebukadnezar, Bapak. Hukum bakar itu bukan hukum Israel. Daniel, ini kalau aku bisa kasih lihat hukum Yahudi 4 dead capital itu ya, tunggu. Nah, ini dead capitalnya Yahudi. Rajam, mata balas mata, gigi balas gigi. Taurat itu. Iya, nah yang kayak gitu loh. Nah, kalau salib itu balas apa kan nggak ada kalau dalam Yahudi. Nah, Nah. intinya hukum Tuhan menggenapi nubuatannya dengan hukum Romawi kan gitu. Sehingga Yesus ini sebenarnya kalau buat aku pribadi Mesias Romawi sebenarnya, bukan Mesias Yahudi. Karena yang Ya, digunakan nggak hukum apa-apa, Romawi. Silakan berkonotasi. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya udah kalau Bebas begitu. Bapak berpikir seperti itu. Cuma kalau saya pribadi, manusia Yesus itu sepenuhnya taat kepada aturan pada saat itu. Sama halnya seperti dia menunjukkan mata uang logam. Gambar siapakah ini? Ini gambar kaisar. Wajibkah membayar pajak? Bila Yesus berkata,
kamu tidak wajib membayar pajak. Padahal Yesus menentang pajak. Karena itu memberatkan orang miskin saat itu. Berhubung Ya. mata uangnya adalah gambar kaisar Romawi, gambar siapakah ini? Ya bayarlah kepada yang ada di gambar ini. Dia tuh mengikuti aturan kok. Yesus Kristus itu sopan, nggak menentang. Iya, maka dari Walaupun itu kan, dia bisa memanggil batalion tentara malaikat di surga, dia nggak mau karena dia apa? Dia tuh 100% manusia, dia harus mengikuti. kalau aku lihat sih nggak bisa karena ini ya. Kalau maaf Brother Samuel, Yesus itu lihai dalam kabur. Dia jago kabur dia. Kalau aku lihat itu. Jadi ketika ditangkap Iya. dia menghilang, ketika dia ditangkap berubah rupa, ketika dia ditangkap dia kabur melarikan diri. Dia jago kaburnya itu jago. Nah, aku kerasa keahlian jago kabur ini akan kontradiksi dengan keahlian berperang atau bertempur. Banyak lawan banyak itu nggak kesana deh. Kalau aku lihat Yesus. Yesus tuh Ya, beda dengan karena- Nabi Musa dan Nabi Muhammad, beda banget dia. Bukan Karena kan panglima belum. perang. Karena belum Apa? waktu itu Yudas perjamuan terakhir itu kan Yudas belum belum apa namanya, segala sesuatu harus terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Yesus harus Iya, harus kehendak yang maha kuasa, Yesus itu tidak punya kuasa pasukan. Itu kehendaknya. Diterima dong. ya nggak apa-apa, silakan. Walaupun dia bisa, kan sip. ada Ya tertulis. udahlah. Walaupun dia bisa Apa? memanggil segenap bala tentara surga, dia nggak mau kan? Ada kan? Itu yang ngomong Bapak di sorga yang ngomong. Yang ngomong Bapak di sorga. Bukan. Itu kan sekarang begini, Pak, hanya yang Bapak ngomong itu dari kitab mana gitu loh? Nggak apa-apa, dari kitab mana? Iya, kalau misalnya Mhm. Iya, kalau misalnya ngomong Yesus bisa mendatangkan beribu-ribu malaikat, kalau yang ngomong Bapa di sorga, aku hormat, aku respect, aku akui gitu. Itu kemampuannya. Iya. Cuma kalau ngomong nggak orang lain yang apa ya, bahkan itu yang ngomong orang misalnya orang yang kelahiran Romawi, kayaknya nggak nyambung deh, kayaknya nggak bisa gitu. Iya, Itu sih karena paling. mereka tuh konotasi mereka begini. The God is Almighty, Maha Kuasa, Maha Perkasa seperti Dewa Zeus ya, membawa halilintar di kanan keluar gitu. Seperti Dewa Konotasi Zeus seperti itu. Sama, Dewa Zeus seperti saya dulu masih anak-anak juga gitu. Bego amat si Yesus Kristus ya, katanya bisa manggil tentara sorgawi. Kok dia mau-mau amat? Saya juga dulu gitu, Pak, cara berpikirnya, Pak. Setelah saya diberitahu oleh pendeta saya, mintalah maka kamu akan diberi roh kebenaran yang akan mencelikan mata hatimu, pikiranmu pada saat kamu membaca Alkitab gitu loh. Minta, maka akan diberi. Nah iya itu memang karena Roh Kudus itu kalau buat aku pribadi ya, ini sekarang ini Ya, terakhir dari aku, nggak Roh apa-apa. Kudus itu Ya. sangat baik untuk membuat orang-orang yang ketika melihat sebuah objek itu hina menjadi mulia gitu. Contoh salib itu kan dulunya hina itu. Lambang Iya. orang terkutuk. Masuk ke Kristen jadi mulia kan gitu. Tidak, Iya nggak? salib adalah lambang kesengsaraan, lambang kejahatan, lambang terkutuk. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ada kan? Nah sekarang Oh jadi itu jadi kekristenan ini sampai sekarang masih menggunakan lambang-lambang terkutuk tersebut ya? itu sebagai tanda, Pak, penyerahan diri totalitas. Oh iya. Bahwa iya. Tuhan Ya itu wes juru lah selamat kalau gitu. penduduk. Oke, sudah. Kita menderita. Udahlah, Tapi itu kita aja percaya. paling. Oke, Dia Siap, pernah sebentar. buat kami, Bapak. Iya, Nah, siap, begini, siap. mohon maaf, 30 Ah. detik, 30 detik, mohon maaf, 30 detik. 2, 3. Ya nggak apa-apa toh, Pak. Sama juga seperti di mana itu saudara kita Muslim, Pak, ada tasbih, ada apa. Itu kan namanya kelengkapan liturgi bagi kami. Iya, cuma kan nggak dipakai di kalung gitu atau Islam tasbihnya ada dipajang di perkataan tembok. zahir Gitu. dan batin ada. Oke, Zahir kita dan batin tahan. Muslim tuh berdoa kita nggak menghadap tasbih loh kita. Ya beda lah, enggak, mungkin beda Ah, ya, beda itu dia. aliran. Saya lihat ada tasbih, Itu tuh saya udah. pernah lihat, mohon maaf ya. Ada, ya. Sama rosario seperti di Katolik, rosario tasbih sama Nggak cukup dulu ya. beda-beda. Oke, Hanya beda ya. udah. Ya udahlah. Pak Terus Samuel Hanya udah beda, agamanya sedikit beda. sedikit lagi Bang Andi. Bang Otentik, Bang Otentik di sini Iya, ada Bang bro. Zuma, ada Bang Zuma di sini. Ini guru kami ya. Jadi tolong jangan malu-maluin saya sebagai sahabatmu di TikTok. Kalau diskusi jangan tabrak-tabrakan, dengarkan dulu semuanya baru ditanggapi. Oke, Bro? Ntar saya umumkan Silakan dulu bro. ya. Oke, silakan Saya lanjutkan dengan Bang Bang Zuma Handi. selalu aman-aman lah. Iya, Tapi siap. kalau orang yang sudah ngegas-ngegas ya kita Ya, gas cukup. juga lah. Oh, sudah. Oh, lanjut. Ini saya umumkan dulu ya. Bang Juma, Mas Kores, Bro Samuel ini, pendeta Samuel ini berteman baik dengan Bambang Dursena. Oh. Bukan Beliau nanti- pendeta,
Saya Ya. tidak kenal beliau. Oke. Cuma saya paham, beliau tidak kenal saya, cuma saya berusaha untuk ke sana. Sebab apa? Di dalam website-nya dia berkata, siapapun yang kamu siap saya akan saya layani bila saya pas di situ. Beliau orangnya murah hati, Pak Bambang. Ya, beliau nanti berusaha untuk Ya. bisa mengundang Bambang Nursena gitu. Beliau Kira tidak begitu. kenal saya yang kenal beliau gitu loh. Oke, oke. Baik, silakan. Saya Bang yakin Juma. karena beliau orangnya murah hati, baik. Ya. Oke. Bang Juma silakan. Lanjut. Oke, silakan Gurunda monitor. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya hanya ingin menyikapi yang saudara-saudara bahas. Ini ada kaitannya dengan Al-Quranul Karim dalam surah An-Nisa ayat 157 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nah, saya ingin menarasikan gini, bahwa utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang membangkitkan orang mati, yang mengajarkan hikmat Injil, itu tidak disalib ya sebagaimana yang dituduhkan, dan itu juga tidak dibunuh. Tetapi orang yang diberlakukan seperti tuduhan itu adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Lalu kemudian saudara Kristen ini muncul, ajarannya muncul datang dari barat. Saya katakan seperti itu karena orang Yahudi sampai hari ini tidak pernah memahami adanya manusia kemudian bangkit pada hari ketiga di tengah-tengah mereka, yang kemudian menjadi tokoh utama di dalam prinsip keagamaan. Jadi itu murni ajaran yang dihadiahkan orang Farisi kepada Romawi dan Yunani, dan tidak menjadi budaya dalam agama atau sistem kepercayaan Yudaism. Itu faktor pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin mengetahui dari Bapak Pendeta Samuel, apa unsur yang menyebabkan Yesus itu kok kenapa mau kali kalian itu dia Saya itu mati? bukan pendeta, Pak. Koreksi, mohon maaf. Oke. Kenapa mau kali Yesus itu mati? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, orang-orang yang kemudian dapat dihukum mati adalah orang yang melakukan pelanggaran yang sepadan dengan itu. Kesalahan Yesus apa coba kira-kira? Karena di dalam Keluaran 21, di situ satu perikop dikatakan tentang orang yang harus dihukum mati, itu jelas. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang memukul seorang hingga mati, pastilah ia akan dihukum mati. Banyak data-data. Dikatakan juga siapa yang mengutuki ayahnya atau mengutuki ibunya, ia juga harus dihukum mati. Jadi hukuman mati itu jelas takarannya, ukurannya. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Yesus tidak pernah melakukan hal itu. Lalu kenapa kemudian orang sahabat-sahabat Kristen ini pingin kali itu Yesus mati? Sedangkan takarannya, Bukan kami, Bapak. Itu Yahudi. sabar Bang. Kami, Bapak salah bicara. Jangan Boleh, potong Bapak. boleh Anda tampilkan, jangan mancing saya ya. Boleh Anda tampilkan di dalam kitabnya Yahudi Yesus itu disalib? Bukan kami Kristen, Pak. Kristen belum ada saat itu, Nah, Bapak. makanya munculnya Nabi Tuhan disalib, dibunuh, bangkit hari ketiga itu di ajaran Romawi Anda. Ini saya sedang membahas tentang kitabnya orang Yahudi, perspektif apa syaratnya orang dihukum mati. Oke, di Ulangan 21 jelas dikatakan di sana, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah pohon. Apa katanya dalam data selanjutnya? Jelas sekali dikatakan bahwasanya jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada pohon itu. Jadi bukan salib, tapi di pohon. Oke, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusagamu. Ada dua PR buat Bapak. Yang pertama, apa kesalahan Yesus? Kenapa dia harus dihukum mati? Apa narasi di dalam perjanjian lama yang mewajibkan dia harus mati? Atau jangan-jangan narasi dia mati itu muncul di perjanjian, di kitabnya orang Kristen? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Yesus itu mati terkutuk, apa yang menyebabkan dia terkutuk?
hukum Taurat yang menyebabkan dia harus terkutuk itu apa? Kok sampai ada pengajaran yang muncul kemudian dari Kristen dengan buku Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa Yeshua HaMasyiah itu adalah orang yang kemudian wajib mati dan kemudian dia terkutuk. Pola ini yang harus Anda jabarkan di kita. Supaya kita bisa paham bahwa sinkronisasi antara perjanjian lama yang adalah perjanjian baru bagi Bani Israel dari Tuhan dengan perjanjian baru Anda yang adalah sebenarnya doktrin barat untuk Anda. Coba disinkronkan dulu. Apa yang menyebabkan orang suci Yesus ini harus mati? Silakan. Saya mau tanya dulu kepada Bapak Suma. Bapak Suma sekarang berdiri bersama saya di sini. Kita berdialog. Posisi Bapak sebagai utusan daripada orang Yahudi atau sebagai dari teman Islam? Saya beranjak dari ayat suci Al-Quran bahwa Nabi Allah yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil, lahir tanpa ayah, itu adalah sosok suci yang tidak layak kemudian dipersembahkan sebagai penebus dosa bagi orang-orang non-Yahudi. Silakan. Oke. Tapi Bapak tadi konotasinya narasi Bapak ada mau berdiri pada saat itu tadi sebelum ini Bapak mengambil sumber daripada kitab orang Yahudi dan daripada doktrin Romawi Bapak. Dan Bapak memposisikan diri ini sebagai apa? Saya bingung gitu loh. Iya. Sebagai utusan Romawi dan Yahudi atau sebagai sahabat Muslim gitu loh. Baik. Jelas dulu Pak. Saya sebagai Muslim mencari data ketika Al-Quran mengatakan dia tidak disalibkan. Maka saya cari data di dalam kitabnya. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon izin saya potong. Nama saya Tony, saya seorang mu'alaf 10 tahun yang lalu dan salah seorang guru saya Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf. Izin 5 menit buat kita semua. Dari kemarin Tolong Bang jangan diganggu dulu Pak Tony. Pak Tony. Ini jangan sampai ngawur Pak. Jangan sampai ngawur Pak. Saya minta turunkan dulu aja ini. Biar Bang Andi, kenapa dia? Kasih 5 menit. 5 menit. Iya kasih ngomong, dia mau komplain apa dia? Permisi Bang Andi, kenapa? Lama 5 menit. Iya, kenapa? Ada Setelah ini urusan saya apa? turun Iya, silakan. Kenapa Bapak? Izin dari kemarin Bapak sampai tadi siang sampai sore saya terus ikuti ini. Dan terus saya masalahnya? Hadimir Rasul. Saya ini terus? seorang mualaf. Ya, terus masalahnya? Saya tidak mau cara-cara seorang Islami seperti kita ini menjelek-jelekkan atau membedah agama atau kitab orang lain. Siapa yang menjelekkan Pak? Oh gitu. Kamu udah stop. Seorang guru sahabat. Udah Bunda Esti turunkan aja mengganggu. Gurumu ajak ke sini, gurumu kau ajar ke sini biar saya jadi Al-Qur'an. Guru Esti turunkan sekarang mengganggu diskusi. Gurumu suruh ke sini. Tunggu. Sabar, Gurunda sama Bang Andi. Tony, kalau nggak suka scroll, kalau nggak ngerti scroll, kalau nggak tahu ini awalnya dari mana scroll aja. Gurumu suruh ke sini biar kusunat lagi pakai kapak. Lanjut Bang Juma ganggu aja. Iya. Jadi Al-Qur'anul Karim mengatakan Nabi Isa alaihi salam itu tidak dibunuh. Saya cari pembenarannya, kemudian Kristen mengatakan Yesus dibunuh. Kalau Al-Quran tidak dibunuh, apa dasarnya Kristen mengatakan Yesus dibunuh? Berdasarkan pelanggaran apa, dosa-dosa apa yang dilakukan oleh Yesus kira-kira? Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi, yang pantas dibunuh adalah mereka yang melakukan pelanggaran seperti yang saya jabarkan tadi. Dan itu saya tidak temukan setelah saya belajar. Dosa-dosa yang menyebabkan Yesus mati terkutuk, mati disalibkan, itu tidak saya temukan. Sedangkan narasi yang Anda bangun sebagai Kristen itu adalah sebuah buku yang datang dari Barat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah sekarang saya minta Oke, silakan. Semoga Anda sudah paham, silakan. Oh, jangankan Anda, saya. Kaisar Pontius Pilatus, Gubernur Pontius Pilatus, utusan Romawi saat itu pun tidak mendapatkan kesalahan pada diri Yesus Kristus saat itu, Pak. Makanya dia cuci tangan, gitu loh, Pak. Lalu dasar membunuh orang benar ini apa? Loh, tanyakan kepada komparisi. Loh, ada sabar. Menurut saudara, tidak mendapatkan kesalahan pada dia. Menurut saudara, apa adalah komparisi? Makanya mereka bilang, tertanggunglah darah orang ini, bebaskan berapa salibkan Yesus. Tertanggunglah darah Yesus Kristus ini pada anak cucu kami. Terbukti kan apa yang mereka ucapkan. Ya, Anda menggunakan buku Romawi. Terbukti sudah.
Bapak, orang kalau di Selebaran Pak, sampai seluruh Pak, dunia itu darahnya Pak, ketanggung memang. Bapak, orang kalau lagi lawan diskusi Bapak itu bicara, tolong diam sedikit, kasih ruang, jangan kayak bencong, Pak. Ya, saya juga Cuma- gitu kalau Bapak bicara kan. Bang Juma sekali Bapak lagi bicara. tuh keluar abang turun loh. Itu Ya hanya nggak boleh apa-apa harinya daripada kelas saya bengkel. harus diskusi dengan orang keras kepala kayak begini. Dari kemarin juga kayak gini orang ini. Tapi jangan ngomong Anda- gitu bang. itu. Sekali lagi turun Eh, abang. Berdiri Bung, pada jaga sebagai wibawa seorang Anda, Bang. muslim. Bung Samuel, kalau orang lagi ngomong Pak, kalau Anda ngomong terus ada yang ingin menyela, dikasih ruang toh Pak. Artinya Silakan. lawan diskusi, artinya lawan diskusi Bapak itu ingin Anda merespon. pakai rujukan kitab Bapak aja sebagai seorang Bapak berdiri sebagai seorang Kenapa? muslim. Kenapa Anda takut? Kenapa Anda Bukannya takut? takut. Loh, Makanya saya sekarang, bingung, Bapak sekarang ini gini, berdiri sebagai posisinya sebagai kenapa apa? Anda bingung? Justru Anda, kenapa Anda melegalkan pengajaran Romawi sementara tidak ada iya, dasar Bapak. hukumnya? Bapak sudah Tidak misleading, ada dasar Bapak. hukumnya. Bapak misleading itu. Loh, tidak ada Bapak dasar hukumnya. Kontradiktif Bapak. Bahaya orang ini. Ambil Tidak sumber normal dari juga kitab otak. Bapak aja. Oh, kitab Bapak juga bagus menurut saya, Bapak. Dengarkan saya Ini Samuel. sebagai orang Samuel, muslim. Samuel, dengarkan saya. Al-Quran sudah menyatakan bahwasanya Isa tidak disalib karena dia orang suci. Oke? Selesai di situ, Saya selesai. jawab ya, saya jawab boleh. Apa yang Anda jawab? Saya tidak bertanya. Nah, sekarang di dalam agama saudara mengatakan Yesus itu mati untuk nebus dosa-dosa Kristen. Dasar kematiannya itu yang bisa dijadikan sebagai pembenaran dalam kitab yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel itu apa? Bapak, saya menghargai apa yang ada di dalam kitab suci Bapak. Ya, hargailah kami apa yang ada di dalam kitab Saya suci menghargai, Bung. Makanya saya udah, tanya. nggak usah protes. Ya udah, kalau sudah kayak Bapak gitu Anda imani turun. saja, Yesus Anda tidak turun kalau disalib. gitu. Anda turun. imani Anda Yesus mandi tidak lumpur disalib. aja kalau gitu. Mandi lumpur. Tidak usah mengkafir-kafirkan kami, Bapak. Gitu, Paulus yang Bapak. mengkafirkan Anda, Galatia 8, Teman-teman Galatia 2 Anda. nomor 14 yang mengkafirkan Anda Bapak. karena memang Anda kafir. Kok gila Bapak Anda khotbah ini? kepada teman-teman Anda. Loh, Sekarang bisa sekarang Bapak begini. khotbah. Sekarang gini, kalau Anda tidak bisa, dengarkan, Samuel, kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, Anda turun. Anda turun ya. Saya tanya, apa dasar hukumnya di dalam perjanjian lama Yesus itu mati? Apa dasar hukumnya? Apa pelanggaran Yesusnya? Jawab. Pak, itu perjanjian lama sudah saya jelaskan dari kemarin. Itu secara bagi saya. Apa dari hukum Tuhan yang dilanggar Yesus sehingga dia harus mati? Apa? Saya tidak mendalami perjanjian lama. Itu sejarah bagi kami, Pak. Buat apa? Sejarah tapi Kitabnya tidak orang di dalam. Yahudi. Nah, terus kalau misalnya tidak ada dasar pijakannya Yesus dibunuh, lalu apa dasar pijakannya kemudian perjanjian baru ini menjual, menjajakan, memproklamirkan orang yang suci mati di atas tiang salib untuk teos? Gini saja Bapak, Bapak pakai kitab Bapak yang mulia itu. Ya, Anda turun kalau gitu, turun. Anda Sekarang silakan dikonter Bang Kriston, silakan dikonter pernyataan saya. Saya mengatakan bahasanya ayat 17. Mungkin karena dia ngomongnya keras tapi stabil kali ya. Vivo kenal. Tadi apa ya? Saya lanjutkan aja ya. Yohanes. Jangan ke Yohanes. Bang Ardi, sebentar, Bang Ardi membenarkan Anda di dalam udah ngakuin kalau dia tuh nggak tahu. ada yang bisa jawab. Kalau nggak ada yang bisa jawab, saya juga turun. Saya jawab ya. Iya, silakan. Itu otentik. Boleh saya yang jawab? Oke. Silakan. Baik. Jadi gini, pertanyaan Bang Joma ini memang bagus ya. Itu sangat menggelitik nalar kita. Apa sih yang diperbuat Yesus sehingga dia harus dihukum mati, gitu ya? Nah, kalau kita pelajari kehidupan Yesus, dia hidup dengan sangat sempurna, tidak bercacat celah di hadapan orang-orang Farisi, ya. Jadi, kalau kita pelajari, apa sih sebenarnya pemicu Yesus harus dihukum mati? Nah, satu-satunya kesalahan yang dilihat oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah bahwa Yesus telah menghujat Allah Bapa. Kenapa dia dikatakan menghujat Allah Bapa? Karena dia menyamakan dirinya sebagai Allah. Dia memanggil
Allah yang transenden itu, Allah yang di hadiratnya yang tidak terhampir itu sebagai Bapanya. Nah, dalam kamus orang Yahudi, ketika seseorang memanggil Allah sebagai Bapanya, berarti orang itu dianggap telah mempersamakan dirinya sebagai Allah itu sendiri. Nah, begitulah cara orang Yahudi berpikir. Ketika Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapanya, berarti dia menganggap atau menyatakan dirinya sehakikat dengan Bapanya itu sendiri. Itu jawabannya. Dasar hukumnya ada nggak, Bang, di dalam Perjanjian Lama? Perjanjian Lama tidak menceritakan tentang hal itu, tetapi Perjanjian Lama itu lebih menceritakan bahwa akan ada Mesias yang akan diutus datang ke dunia untuk memberi pembebasan bagi umatnya. Tetapi latar belakangnya karena hujat itu tidak, karena yang terjadi kan mengikuti konteks sejarah. Jadi perjanjian baru itu menjadi suatu sejarah, di mana di saat itu memang yang berkuasa orang-orang Romawi sehingga menggunakan hukum Romawi. Dan di sana memang Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang mengerti kitab suci. Gitu loh. Jadi itu dasarnya kenapa Yesus harus dihukum mati, karena sejak waktu Yesus mengatakan Allah itu Bapanya, orang-orang Yahudi berkomplot, orang-orang Farisi itu berkomplot untuk menangkap Yesus. Gitu. Jadi karena bukan dia melakukan suatu pelanggaran yang lain, Yesus itu hidup tidak bercela, makanya dia pernah menantang orang-orang untuk mengatakan, coba tunjukkan di mana aku berdosa, karena dia tidak berdosa. Tidak ada yang bisa menunjukkan dia berdosa atau bersalah melanggar hukum Taurat. Seperti itu, Bang Zuma. Oke, baik. Jadi lagi-lagi narasi yang saudara bangun, narasi dari kitabnya saudara, dari kitab Kristen yang kemudian tidak diimani tuan rumah, kan gitu ya. Nah, sekarang ketika kita melihat bahwa di dalam kitab saudara mengatakan dia menghujat Tuhan karena dia mengatakan dirinya adalah anak Tuhan. Tapi di dalam hukum Taurat tidak ada pijakan yang menjadi dasar untuk menghukum mati. Bahwa apa yang diceritakan oleh kitab saudara itu legalitasnya ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu tidak ditemukan bahwa siapa yang menyamakan dirinya, mengatakan dirinya Bapak itu adalah bapaknya, atau mengatakan dirinya adalah anak Bapak, maka dia dihukum mati, itu nggak ada. Nah, sedangkan cerita yang dibangun, Pilatus, Herodes tidak menemukan kesalahan. Nah, lalu kemudian kita uji dari hukum Torah, juga Yesus tidak punya kesalahan. Lalu dasarnya apa? Selain daripada berita yang kemudian dikatakan oleh kitab saudara bahwa orang-orang Yahudi tidak menerima keadaan di mana Yesus mengaku sebagai anak Tuhan. Nah, dasar pijakannya di dalam Perjanjian Lama setelah kita cross check ini, ada tidak hukuman mati bagi orang yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan? Ternyata kita tidak temukan. Lalu sejauh mana keautentikan kitab saudara memberitakan hal tersebut? Apakah betul? Iya, silakan. Iya, tadi kan saya sudah jelaskan, Bang Zoma, bahwa memang di Perjanjian Lama tidak secara spesifik dikatakan bahwa Mesias yang akan datang itu akan dihukum karena penghujatan. Nggak ada. Itulah sebabnya orang Yahudi dengan orang Kristen berbeda. Kalau ada seperti itu, kalau di kitab-kitab Yahudi dikatakan bahwa Mesias itu akan mati karena penghujatan kepada Allah, mungkin orang Yahudi sudah nggak ada sekarang, Pak. Tapi menjadi orang Kristen. Tetapi yang terjadi adalah di dalam Perjanjian Baru atau di dalam era Yesus Kristus, bahwa Yesus ternyata mengaku dirinya anak Allah, yang mana dipahami oleh orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat sebagai bentuk penghujatan kepada Allah. Ya, mereka memandang itu sebagai penghujatan, bukan karena mereka merefer ke ayat atau dalil tertentu di Perjanjian Lama, enggak. Tapi mereka paham bahasa itu. Bahasa yang menyatakan dirinya anak Allah atau memanggil Allah itu Bapa adalah bentuk penghujatan karena itu menyamakan hakikat dia kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Disitulah orang-orang Yahudi menjadi marah. Siapakah orang ini yang telah menghujat Allah? Jadi kalau Bang Zuma tadi bilang bahwa tidak ditemukan kesalahan dia melanggar hukum Taurat dan sebagainya, itu betul, 100% betul. Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus.
Bahkan Pontius Pilatus berusaha membebaskan Yesus. Tapi karena dia takut kepada orang-orang Yahudi, maka dia mengikuti kemauan orang-orang Yahudi itu. Dasar yang dikenakan adalah blasphemy, penghujatan. Itu loh. Jadi makanya kalau kita lihat, ya itulah dasarnya. Yesus sampai harus disalibkan karena penghujatan itu. Penghujatan itu adalah menyamakan dirinya dengan Allah. Begitu, Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Cerita yang saudara sampaikan di dalam kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Farisi itu, syarat untuk kemudian menghukum mati Yesus itu tidak ditemukan di dalam kitabnya orang Yahudi. Tetapi cerita yang dibangun oleh kitab saudara mengatakan bahwasanya orang Farisi kemudian keberatan terhadap pengakuan Yesus bahwa dia adalah anak Tuhan, sehingga dia pantas kemudian dihukum mati. Ini cerita internal yang tidak ada pengesahannya dalam kehidupan orang Yahudi secara tradisi sampai hari ini. Itu tidak ada ditemukan. Nah, sehingga kemudian yang kita lihat, apa yang dijajakan oleh kitab saudara itu tidak diaminkan oleh orang Yahudi, tapi diaminkan oleh Romawi dan Yunani. Kenapa? Yang saya temukan adalah penulis mencoba untuk menyesuaikan budaya Romawi dan Yunani. Sedangkan kalau kita melihat dari Kristen sekarang, khususnya yang ada di Indonesia, mereka menerima buah pengajaran mengatakan bahwa darahnya Yesus, kematiannya Yesus di atas tiang salib adalah menebus dosa-dosa manusia. Dia sebagai korban penebus salah. Tapi sangat disayangkan, legalitas tentang kematiannya, bahwa dia adalah penebus dosa, korban penebus dosa, itu tidak ditemukan dalam kitabnya orang Yahudi. Sementara prosesi yang dilakoni oleh Yesus, kelahirannya, disunat, bait suci, kemudian kitabnya, dia khotbah dan seterusnya, itu adalah komponen kisi-kisi pengajaran daripada Taurat atau Perjanjian Lama. Nah, ini yang kita cari benang merahnya. Kalau hanya dikatakan sebagai anak Tuhan, saya rasa Efraim juga disebut anak Tuhan. Ya, banyak yang disebut anak Tuhan, bukan cuma Yesus. Salomo juga disebut anak Tuhan. Tapi kenapa mereka tidak disalib? Kenapa mereka tidak diperlakukan seperti Yesus? Atau pada masa itu, pada saat Salomo diajarkan sebagai anak Tuhan, atau pada saat kemudian Efraim sebagai anak Tuhan, atau Israel atau Yakub sebagai anak Tuhan, kekaisaran belum berkuasa di tempat mereka, kekaisaran Romawi. Jadi tidak ada kemudian yang mengajarkan kepada Romawi konsep ini. Sedangkan ketika kemudian Yesus itu Romawi berkuasa atas tanah Yudea, Palestina, Yerusalem pada saat itu. Sehingga ajaran yang diajarkan kemudian orang Farisi murni itu adalah cerita independen yang dibuat untuk Romawi dan Yunani, bukan untuk Bani Israel. Nah, inilah yang membuat saya bertanya, kalau memang kematian Yesus itu pantas adalah karya Tuhan, berarti ada ditorehkan data-data di dalam kitabnya orang Yahudi yang mengatakan orang yang mengatakan dia anak Tuhan itu adalah wajar mati. Tapi yang kita lihat, yang saya bacakan kepada saudara, justru ya, sedikit lagi 30 detik. Justru kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi seperti Keluaran 21 yang tadi, Imamat 21 perikop pun sangat jelas menceritakan, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyerahkan seorang dari anak mereka kepada dewa Molok, pastilah ia dihukum mati. Nah, kalau itu betul, Yesus kemudian dipersembahkan untuk Theos, maka orang yang mempersembahkan itulah secara tradisi Yahudi yang harus dihukum mati. Tapi kan tidak. Imamat ini harus berlaku, tapi kan tidak. Artinya cerita Yesus mati di tiang salib itu hanya ada di internal Kristen aja. Demikian, silakan. Iya, Bang Zuma. Tadi kan saya sudah jelasin tuh. Tapi di Yesaya itu memang tidak dijelaskan secara persis apa kesalahan Sang Mesias itu sehingga dia akan disalibkan. Cuma di dalam Perjanjian Lama sudah disebutkan bahwa Yesus atau Mesias yang diutus itu akan menderita bagi bangsanya. Ya, jadi kalau kita baca kitab-kitab nabi-nabi, terutama misalnya kitab Yesaya,
akan kita lihat di sana bahwa Sang Mesias atau Yesus Kristus itu akan menderita secara menyedihkan atau tragis ya. Sebagai contoh nih saya buka ya di kitab Yesaya 53 ya. Ini saya baca dulu supaya kita lihat konteks kenapa Yesus harus menderita. Nah, Yesaya 53 ayat 2 dan seterusnya, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini nubuatan Yesaya terhadap Mesias itu. Di sini tidak diceritakan dia tertikam karena dia menghujat Allah, tidak. Tapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dan kembali saya bilang tadi, kenapa Yesus harus dihukum mati? Satu-satunya alasan yang ditemukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah hanya satu saja, bahwa dia telah menyamakan dirinya dengan Allah itu. Tidak ada kesalahan-kesalahan yang lain atau dosa-dosa yang lain. Dan ini memang fakta dan tertulis di kitab Perjanjian Baru. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu selalu merefer kepada kitab-kitab Perjanjian Lama. Mereka paham kalau Yesus menyebut dia anak Allah, ya dia tahu maknanya gitu loh. Jadi itu alasannya Yesus disalibkan, tidak ada alasan yang lain karena hanya penghujatan, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sudah jelas, kalau kita cari-cari di Perjanjian Lama, dosa dia tidak ada. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Itu yang dikatakan di situ. Bukan karena dosa-dosa dia. Gitu Bang Juma. Baik. Yang perlu saudara pahami di sini yang pertama tentang Yesaya 53. Yang empunya kitab itu tidak pernah memahami bahwa itu adalah Yesus. Itu dulu. Itu kosong, kering, gersang pemberitaan tentang itu. Yang tahu tentang kitab ini adalah yang empunya kitab. Bukan kita yang hanya terjemah. Itu satu. Yang kedua, kalau Anda melihat di sana, oknum yang diceritakan adalah Mesias. Kita harus tahu bahwa Mesias itu bukan cuma Yesus yang menderita, pernah melakoni apa yang dilakoni Yesus, dianiaya dan seterusnya, bukan cuma Yesus. Salomo juga menderita, Daud juga menderita, Saul juga menderita. Apakah kemudian mereka juga ini adalah cerminan daripada Tuhan yang harus mati? Tidak seperti itu poinnya. Coba Anda lihat bagaimana 1 Samuel menjelaskan penderitaan Daud. Dan dia juga adalah Mesias. Mesias itu adalah orang diurapin. Saul juga orang yang diurapin. Kores juga orang yang diurapin. Harun juga orang yang diurapin. Dan mereka rata-rata adalah orang yang teraniaya. Bahkan ada di antara mereka yang dibunuh. Jadi gugur saudara. Ketika Anda memetik satu data, dua data di dalam kitabnya orang Yahudi untuk mendudukkan Yesus yang Anda tuhankan itu sebagai Mesias yang kemudian pantas mati berdasarkan dengan karya Tuhan. Anda tidak akan temukan itu di situ. Ketiga, di dalam Yesaya 53, di situ jelas bahwa dia akan melihat keturunannya. Dan dia akan dikuburkan di antara orang-orang kaya. Yesus dikuburkan di antara penjahat, bukan orang kaya. Di situ ada kata Aser yang kemudian disalah terjemahkan oleh Lai. Dia mengatakan itu adalah penjahat, padahal itu adalah orang kaya. Nah, inilah kesalahan fatal yang secara terstruktur dilakoni oleh kitab saudara berdasarkan bahwa pemberitaan ini muncul internal Kristen saja. Yang mana orang-orang ini, orang-orang Farisi yang kemudian menjajakan konsepnya dan laris manis,
ketika diajarkan kepada Romawi dan Yunani sampai hari ini. Bagaimana dengan orang Yahudi? Pemegang kitab Yesaya 53. Adakah yang kemudian memahami itu bahwa dia itu adalah Tuhan yang datang, mati di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga? Ini hal yang menurut saya perlu dikaji lebih mendalam lagi. Kenapa? Kitabnya orang Yahudi yang mengimani orang Yahudi yang dinusulkan untuk orang Yahudi tidak memahami seperti yang saudara pahamkan. Nah, untuk itulah kemudian untuk membenarkan pernyataan saya, yuk mari kita cari apa dasar pijakannya kemudian Yesus itu kudu harus mati di dalam perjanjian lama. Apa kesalahannya? Sehingga di dalam Ulangan 21 nomor 22 23, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah pohon. Data 23-nya jelas dikatakan, janganlah mayat dibiarkan semalam-malaman di atas pohon itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Ini disipati oleh keadaan Yesus di dalam cerita kitab saudara. Sebab orang yang digantung secara terkutuk, siapa yang terkutuk dalam cerita Kristen, internalnya Kristen? Yesus. Oleh karena itu harus memenuhi syarat. Kalau ini benar karya Tuhan, tunjukkan di mana karya Tuhannya. Apakah itu perintah atau itu Yesus memenuhi syarat menurut hukum Tuhan atau tidak? Nah, kalau tidak berarti ini murni karya dari orang-orang Farisi yang kemudian dijual kepada non-Yahudi. Silakan. Ya. Jadi kalau dibilang adakah orang-orang Yahudi percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ada. 12 murid itu percaya. Itulah cikal bakal adanya gereja. Dan itulah cikal bakal adanya penyebaran Injil ke seluruh dunia. Banyak orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah itu sendiri. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi pada zaman itu memandang Mesias itu secara berbeda. Mereka memandang bahwa Mesias itu adalah Mesias yang datang secara Mesias politik yang akan membebaskan bangsa mereka dari penjajahan Romawi. Itu yang mereka tunggu-tunggu waktu itu. Tetapi ternyata Mesias yang datang itu tidak seperti itu, tidak seperti yang mereka pikirkan, karena mereka memikirkan diri mereka sendiri. Mesias yang datang itu adalah Mesias yang rohani, yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa, bukan dari perbudakan manusia. Gitu loh. Jadi ya memang bangsa-bangsa Yahudi itu menolak Yesus. Dan karena mereka menolak Yesus, mereka mencari cara untuk membunuh Yesus. Mereka berusaha mencari kesalahan Yesus, tapi tidak ditemukan. Yang ditemukan hanya satu, bahwa dia dikatakan telah menghujat Allahnya. Itu aja, sesimpel itu. Kita nggak perlu ribut cari yang mana, bagaimana. Simple. Yesus tidak berbuat salah. Tidak ditemukan satupun kesalahannya. Sudah dicari oleh orang Yahudi sejak dia mengajar usia 30 sampai 33. 3 tahun orang Yahudi membuntuti Yesus ke sana kemari. Tidak ditemukan. Itu loh Bang Juma. Jadi kita harus membiarkan teks Alkitab itu berbicara kepada diri kita sendiri. Jangan kita berhalusinasi atau mengharapkan yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan atau Injil itu. Injil itu mengatakan begitu, bahwa Yesus dituduh menghujat. Sampai Pontius Pilatus pun tidak bisa menemukan, karena yang Pontius Pilatus cari adalah kesalahan atau salah secara hukum. Karena Pontius Pilatus itu adalah pemerintah pada waktu itu, raja. Sehingga dia kesulitan, dan karena desakan dan ancaman oleh orang-orang Yahudi, Pontius menyerah dan menyerahkan Yesus ke tangan orang-orang Farisi itu. Jadi ada iri hati di dalam diri orang-orang Farisi, karena klaim Yesus yang sangat-sangat luar biasa itu, mengaku dirinya setara dengan Allah. Sehingga waktu itu mereka kehilangan para pengikut. Ya, pamor mereka menjadi sangat rendah. Kemana-mana Yesus diikuti. Berbagai mujizat yang dia lakukan. Ya, dan pernyataan-pernyataannya yang luar biasa bahwa dia bisa mengampuni dosa. Dan dia membangkitkan orang mati dan sebagainya. Itu yang dilihat orang. Gitu loh.
Oke, baik. Itu Bang Juma. Iya, baik. Dari narasi yang saudara bangun ini itu mementahkan nubuatan 53 tadi dari kitab Yesaya. Ternyata Yesus banyak digandrungi orang. Sementara Yesaya 53 dihinakan, dijauhi dari orang, dihindari. Sementara Anda mengatakan Yesus. Jadi semakin jauh dari perspektif pendalaman saya terhadap Bible akan kematian Yesus itu. Nah sekarang ketika saudara mengatakan Yesus datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa, atau Yesus itu mengajarkan kemudian agar orang ini tidak lagi terjerat dalam hukum dosa. Kalau kita melihat dalam perspektif pemahaman kitabnya orang Yahudi, dosa itu pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Oleh karena itulah kemudian Yesus mengatakan apa? Melainkan mereka yang melakukan kehendak daripada Bapa. Kehendak Bapa itu ya melakukan tuntunan, melakukan aturan, ketetapan dan hukum-hukumnya yang diajarkan melalui Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan ketika dikatakan diperbudak dosa adalah mereka yang menghalalkan, memerdekakan diri mereka dari aturan-aturan Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Yesus telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Makanya saudara, orang Yahudi ketika mereka melanggar perintah jangan makan ini, jangan makan itu sama halnya mereka memperbudak diri mereka dengan dosa. Karena mereka hidup di dalam pelanggaran. Jangan makan babi misalnya. Dia makan, berarti mereka memperbudak diri mereka dengan dosa. Bagaimana dengan Kristen? Semua bisa. Oleh karena apa? Yesus sebagai tameng. Pembenaran Yesus sebagai tameng dalam perjanjian lama mana? Ternyata kitab saudara hanya menjadikan orang Farisi sebagai tameng. Tapi apakah itu sebagai kebenaran? Apakah itu bisa jadi alasan bahwa tendensi orang Farisi, kebenciannya kepada Yesus, karena Yesus banyak pengikut sementara secara politik mereka dijauhi oleh masyarakat di tanah Yudea pada masa itu, melahirkan sebuah hasil kesepakatan dia harus dibunuh. Artinya itu bukan karya Tuhan. Kematian Yesus disalib bukan karya Tuhan, tetapi karya orang Farisi. Dua pelanggaran yang Anda harus pahami. Yang pertama, tidak ditemukannya di dalam perjanjian lama ada indikasi kuat pantas dan tidak pantasnya Yesus itu dibunuh. Kecuali Keluaran 23 nomor 7. Jangan engkau bunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu satu. Yang kedua, Yesus dibunuh, harus mati dia. Tetapi ternyata kematian Yesus itu hanya diusung karena kebencian orang-orang Farisi. Jadi karya Tuhannya terletak di mana di situ? Tidak ditemukan. Supaya hal ini dianggap sebagai benar, maka dipoles kematiannya, darahnya, lalu ditambahkan dosa warisnya, apalagi ajaran kasihnya, apalagi beritakan Injil kepada seluruh makhluk dan seterusnya. Ini diramu, diberikan kepada Romawi, diberikan kepada Yunani. Konsili-konsili menentukan kemudian Yesus dalam perkara ini sebagai Tuhan. Nah ini disebarkan sampai ke Nusantara dan Anda imani hari ini. Bukankah secara Kristen mengatakan keselamatan itu datang dari Yahudi? Tapi mana? Dari Yahudinya mana? Ternyata keselamatan itu dari orang Farisi. Karena hasil daripada karya orang Farisi, Yesus disalibkan. Dan itu adalah melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan, akibatnya dosa. Sedangkan yang Anda imani, akibat dari upah perbuatan dosa orang-orang Farisi, tentara Romawi yang menjadi eksekutor pada masa itu, ternyata itu adalah buah keselamatan untuk Kristen. Apakah nyambung kira-kira? Tuhan mengatakan, jangan kau mempersembahkan. Orang yang persembahkan kepada dewa, terhadap anak manusia dipersembahkan, aku akan bunuh, dia akan dihukum mati. Lalu, itu dilanggar kemudian dengan meramu suatu konsep baru yang cuma diimani oleh non-Yahudi. Sekarang yang mana yang harus kita percaya? Atau kembali aja kepada Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh, melainkan dia diselamatkan, diangkat ke langit. Silakan. Baik, jadi saya akan membacakan kembali ya nubuat tentang kematian Sang Mesias itu. Jadi saya lanjutkan dulu supaya kita lihat konteksnya. Apakah di perjanjian lama ada memberi petunjuk tentang kematian itu?
Kita baca ya, saya baca lagi ayat yang ke-6-nya ya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan ini dalam huruf besar semua berarti Yahweh, telah menimpakan padanya kejahatan kita sekalian. Saya ulang lagi ya. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, kepada siapa? Mesias yang akan datang itu, yang menderita itu. Kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ku di sini huruf besar, pemberontakan umat Yahweh, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan, huruf besar Yahweh, berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu, Mesias itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ini persis apa yang dilakukan oleh Yesus. Ini sangat menunjuk kepada Yesus Kristus itu. Ketika dia diadili di hadapan Pontius Pilatus, dia tidak membuka mulutnya untuk membela dirinya. Ketika dia mati, dia menyerahkan nyawanya. Bukan diambil dari dirinya, tapi dia mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, inilah yang dilihat oleh orang Kristen. Makanya kekristenan itu ada. Di samping perbuatan-perbuatan mukjizat Yesus yang meneguhkan atau mengkonfirmasi bahwa dia datang dari surga sebagai utusan dari Bapanya. Jadi, sudah jelas di Perjanjian Lama memang dinubuatkan, dan Bapa sendiri atau Yahweh itu sendiri yang berkehendak meremukkan dia di atas kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Adapun orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang menjadi pendakwa-pendakwa Yesus, itulah cara yang dipakai oleh Allah itu, bahwa dia memakai manusia. Dia membiarkan sejarah itu terjadi, bahwa manusia, orang-orang dengki, para pendosa-pendosa lah yang akan menyerahkan Yesus. Jadi begitu, kalau dibilang itu jasanya orang Farisi, tidak, karena di Perjanjian Lama sudah dikatakan bahwa itu kehendak Bapa, membiarkan anak domba itu dibantai di atas kayu salib. Itu dasarnya. Jadi sudah dinubuatkan. Tidak ujuk-ujuk ada di Perjanjian Baru, tidak. Apa yang dipahami oleh murid-murid Yesus awal itu adalah Perjanjian Lama. Mereka belum memegang kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini ditulis setelah Yesus naik ke surga. Jadi yang dipelajari atau dipahami oleh murid-murid Yesus awal itu, ya memang Perjanjian Lama ini, dan termasuk kitab Yesaya ini. Gitu loh Bang Juma. Jadi itu memang berkesinambungan dan memang kehendak Bapa di surga. Seperti itu. Baik. Yang Saya pertama boleh ya, nambahkan enggak sedikit? sedikit Bang, habis ini Bang. Habis ini Bang. Oke. Iya, habis ini ya.
Jadi gini, Bung. Saya sebagai seorang muslim itu sangat prihatin kepada saudara-saudara Kristen ini. Kenapa saya prihatin? Karena teman-teman Kristen itu tidak mengindahkan pesan-pesan Yesus. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, orang-orang yang jadi pengikut awal mula itu betul sampai hari ini keturunannya tidak mengikuti ajaran Kristen. Apa yang dipesankan oleh Yesus? Waspadalah kepada ahli kitab. Ada apa ahli kitab itu diwaspadai? Nah, ternyata ahli kitab itu setelah kita berjalannya waktu, berputarnya zaman, ahli kitab ini lihai membentuk sebuah cerita dari Torah atau ajaran nabi-nabi terdahulu untuk kemudian diramu karena mereka adalah ahli tafsir orang Farisi itu. Orang Farisi itu adalah orang hebat, mereka punya sekolah. Makanya Yesus meminta waspada kepada mereka. Salah satu daripada pesan Yesus itu, ini dia akibatnya. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa di kitab Yesaya 53 sudah diceritakan seperti ini, sehingga di dalam kitab kami, kitab Anda itu dibuat oleh siapa? Ahli kitab. Mari kita ulas sedikit tentang apa yang Anda uraikan. Di dalam Yesaya 53 nomor 6 tadi, apa yang Anda ceritakan? Bagaimana penganiayaan, kemudian dia terzalimi, bilur-bilurnya kemudian dijadikan sebagai acuan. Saya katakan kepada saudara untuk yang kedua kalinya, setiap utusan Tuhan, setiap Mesias, setiap orang yang diurapi, yang datang kepada mereka, tidak terlepas juga Musa mengalami hal yang sama. Jadi tidak ada alasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda mengambil data nomor 7, dikatakan ia tidak membuka mulutnya. Di sini kelalaian daripada ahli kitab. Dia tidak terlalu jeli bahwa catatannya kelak akan dikonsumsi juga dengan Bang Suma, dengan orang Islam. Di dalam kitab saudara, Matius 26 nomor 55, jelas sekali diceritakan begini. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Padahal setiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Apakah ini kena terhadap nubuatan, terhadap cerita ini? Ia tidak membuka mulutnya. Padahal setelah dia di atas tiang pun, dia masih teriak, "Eli, Eli, lama sabak." Gugur nubuatan ini kalau dianggap ini adalah penyampaian untuk Yesus. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, percuma Anda mengambil kitabnya orang Yahudi kalau yang empunya kitab tidak mengimani seperti apa yang Anda imani. Kedua, kitab yang Anda pegang hari ini itu adalah kitab orang yang patut diwaspadai menurut Yesus. Waspada kepada ahli kitab, waspada kepada orang Farisi. Penulis kitab saudara adalah orang Farisi, adalah ahli kitab, orang yang melakukan kemudian penyelidikan. Jadi kalau dia selidiki kitabnya orang, kemudian dia catat semuanya, apa yang penting kemudian dijual kemudian ke Romawi dan Yunani hingga laku, sehingga ada Bible apokrifa yang tidak pantas kemudian dijual kepada Romawi dan Yunani. Karena kenapa? Konsep Injil apokrifa tidak akan laku di sana. Ini dia yang perlu Anda pahami. Jadi sah-sah saja kemudian ketika saudara beriman, Yesus begini, Yesus begitu, dia sudah dinubuatkan, sah. Kenapa? Anda adalah pengikut orang Farisi. Anda adalah pengikut daripada ahli kitab. Membaca kitabnya orang, kemudian membuat sebuah cerita untuk Romawi dan Yunani. Demikian. Oke, saya tanggapi lagi. Jadi tadi Bang Juma Saya boleh bilang nambah nggak bahwa- sedikit? Halo? Host, selamat malam, host. Saya dulu ya. Habis saya, Bori. Jadi tadi Bang Juma bilang bahwa dia ternyata membuka mulutnya. Jadi maksud daripada ayat itu bukan membuka mulutnya berarti dia tidak bisa berbicara. Yesus berbicara. Tetapi konteksnya ketika dia diadili atau dituduhkan bermacam-macam atau penghujatan terhadap Allah, Yesus tidak membela dirinya. Itu maksudnya dia tidak membuka mulutnya. Yesus tidak menghindari proses hukuman itu. Dia membiarkan itu terjadi. Supaya pada akhirnya dia mati di kayu salib. Dia tidak lari. Maknanya adalah Yesus membiarkan dirinya diadili, dihukum. Dia tidak membela dirinya, tidak melarikan diri.
atau mengeluarkan alibi-alibi. Tidak. Yang kedua tadi Bang Juma bilang bahwa kitab-kitab suci orang Kristen itu atau Injil itu dituliskan oleh orang-orang Farisi. Tidak. Kitab-kitab suci orang Kristen itu ditulis oleh orang-orang yang telah menjadi pengikut Yesus. Bukan orang-orang Yahudi lagi. Maksudnya bukan penganut-penganut agama Yahudi yang seperti Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Kecuali satu, Paulus. Paulus memang tadinya orang Farisi. Tetapi dia telah bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Jadi kalau dikatakan bahwa orang-orang Farisi telah memutarbalikkan cerita, justru tidak. Kenapa? Sampai pada waktu Yesus disalibkan dan mati, dan bangkit dari antara orang mati, orang-orang Farisi itu masih berusaha untuk mengaburkan fakta itu dengan mengatakan bahwa mayat Yesus telah dicuri. Mereka ingin membuat suatu cerita bahwa Yesus tidak betul-betul mati, bahwa Yesus tidak betul-betul bangkit, tetapi dia telah diambil mayatnya. Itulah usaha terakhir orang-orang Farisi itu. Ternyata tidak bisa dibohongi. Karena apa? Yesus pada akhirnya muncul, menunjukkan dirinya kepada orang murid-muridnya. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit dan tampil di hadapan, siap mati untuk iman itu, karena mereka lihat ternyata Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Jadi mereka rela pergi memberitakan Injil seperti yang diperintahkan oleh guru-gurunya itu. Begitu jalan ceritanya Bang Juma. Jadi tidak ada orang-orang Farisi. Justru orang Farisi itu ingin membuat suatu berita yang berbeda bahwa mayat Yesus itu udah hilang, dicuri, bukan bangkit. Begitu. Jadi tidak mungkin itu terjadi. Begitulah Bang Juma. Oke, boleh saya tambah sedikit ya, host? Selamat malam semuanya. Iya, silakan. Malam. Silakan. Bang Andi, Bang Zuma, jumpa lagi. Sudah lama tidak naik ke komal Mbak Hesti ini. Mengenai kenapa Yesus dibunuh, kenapa Yesus disalibkan, itu sebenarnya sesuai dengan hukum Taurat di Perjanjian Lama. Saya baca saja ya, kenapa dia dibunuh. Teman saya tadi, Bro Oten sudah menjelaskan secara panjang lebar bahwa Yesus dibunuh karena dia dianggap menghujat Allah. Saya hanya menambahkan di mana ayat-ayatnya mengatakan bahwa Yesus itu menghujat Allah. Kita baca saja di Markus 2 pasal 6 sampai 7. Pasal 6-nya, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Ayat 7-nya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kemudian di Yohanes 10:33, Yohanes pasal 10 ayat 33, jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Lalu di Matius 26 ayat 65, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Jadi seperti yang teman saya tadi bilang bahwa memang Yesus itu dihukum mati karena dia dianggap menghujat Allah oleh para tua-tua Israel ataupun kaum Farisi. Sesuai dengan hukum Taurat atau hukum imamat, bahwa orang yang menghujat mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah ia dihukum mati. Nah, jadi para tetua Yahudi tadi berinisiatif untuk menghukum Yesus supaya dihukum mati itu dasarnya di hukum Taurat yang mereka pegang. Karena mereka adalah tetua Israel yang masih berpegang pada hukum Taurat. Jadi dasarnya ada, Bang Suma. Kenapa Yesus itu dihukum mati? Di kitab Taurat itu, kitab imamat itu kitab orang Israel, kitab orang Yahudi, disebutkan bahwa siapa yang berani menghujat Tuhan harus dihukum mati. Itu dasarnya kenapa Yesus dihukum mati. Saya pikir itu aja, saya cuma nambahkan dari teman saya tadi.
Taurat ada yang kalau menghujat nama Allah dihukum mati gitu. Terus kenapa Yesus dihukum matinya pakai cara Romawi? Ini Allah Israel atau Allah Romawi ini yang nebus dosa manusia ini? Nah, aku tuh agak bingung di situ, Gurunda. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi, silahkan. Iya, baik, saya tanggapi dulu, Dinda ya. Terkait dengan Imamat 24 yang saudara kita bawa. Sejak kapan Yesus itu menghujat nama Tuhan? Yesus tidak pernah menghujat nama Tuhan. Bahkan Yesus menurut kitab saudara, dia memuliakan nama Tuhan yang diberikan kepada Yesus. Jadi lagi-lagi Anda tidak kena terhadap apa yang dipertanyakan. Yesus tidak pernah menghujat Tuhan. Menghujat nama Tuhan itu nggak pernah. Sedangkan dalam kitabnya orang Yahudi yang Anda bacakan, di situ ada Shem. Shem itu adalah nama. Yesus mana menghujat nama Tuhan? Tidak ada. Terus kalau dasar pijakan itu kemudian Anda jadikan sebagai dasar pijakan, nggak kena, nggak nyambung dia ke sana. Oke, gugur itu ya. Terus kemudian saudara saya, saudara otentik ya, ketika saudara bernarasi kemudian bahwa penulis kitab saudara itu bukan orang Farisi, lalu kemudian ketika Anda membaca dalam Yesaya 53, Yesus tidak membuka mulutnya, Anda nggak bisa lari bohong keadaan yang ada dalam kitab saudara yang harus dan mau tidak mau, Anda harus terpaksa mengakui bahwa itu gugur. Di dalam kitab saudara sendiri, pada saat Yesus itu dihakimi di persidangan, imam besar kemudian bertanya kepada dia, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Tuhan, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Yesus melakukan perkataan-perkataan, melakukan perlawanan, bahkan dia teriak-teriak. Lalu kemudian apa yang menjadikan dasar pijakan Anda mengambil kitabnya orang untuk mendudukkan Yesus ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan penulis kitab saudara. Penulis kitab saudara itu ahli kitab. Kalau dia bukan ahli kitab, Anda tidak mengakuinya sebagai ahli kitab, berarti dia orang awam. Kalau Anda mengakui dia orang awam, apakah masih pantas Anda mengatakan catatannya itu adalah sebuah kebenaran? Ayo. Penulis kitab saudara harus ahli kitab. Kalau tidak ahli kitab berarti itu karangan bebas. Orang biasa berarti yang nulisnya. Penulis kitab saudara harus orang Farisi. Karena orang Farisi itu adalah orang yang terpelajar. Orang yang bersekolah. Orang yang memahami tentang kitabnya orang Yahudi. Dengan demikian, Anda maju salah, mundur juga salah. Anda mengatakan bukan ahli kitab, parah. Anda mengatakan bukan orang Farisi, parah juga. Anda mengatakan orang awam, lebih parah lagi. Jadi inilah yang saya katakan bahwasanya mau lari kemanapun, kesalahan tetaplah salah. Meski dia dipaksakan untuk menjadi benar. Ya, laksana Anda kemudian ingin menegakkan benang basah, itu mustahil terjadi. Oleh karena itulah kemudian ada bantuan dari saudara Salomo. Oh ada di perjanjian lama. Yang mana? Di dalam Imamat 24 nomor 16 dikatakan seperti ini. Sejak kapan Yesus menghujat nama Allah, nama Tuhan? Yesus datang memuliakan nama yang kau berikan kepadaku. Sampai teman Kristen bernarasi, oh nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus katanya. Gak ada Yesus itu menghujat nama Tuhan. Ya saya kira gitu dari saya ya, saudara-saudara. Tapi ya, Iya, terakhir ya. silakan. Oke, jadi Silakan Pak ya Otentik. betul bahwa Yesus tidak pernah menghujat Allah itu benar, saya setuju dengan Bang Zuma. Yesus tidak pernah menghujat Allah. Tetapi dalam pandangan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tua-tua bangsa Israel itu, ketika ada seseorang yang mengatakan dirinya adalah anak Allah itu dan memanggilnya sebagai Bapa, mereka ingat perjanjian lama bahwa ya siapa yang memanggil
Allah itu Bapaknya dan dia anaknya, itulah bentuk penghujatannya. Jadi bukan Yesus sendiri yang melakukan penghujatan. Tetapi dalam pemahaman orang-orang Yahudi itu, ketika mereka mengingat perjanjian lama, kitab Taurat mereka menyimpulkan bahwa Yesus ini melakukan penghujatan. Nah, pertanyaannya sekarang, betulkah Yesus menghujat? Sesuai dengan pandangan orang-orang Farisi ini, kita melihat dari kesaksian-kesaksian dia, dari perbuatan-perbuatan dia, dari kuasa dia. Yesus membangkitkan orang mati, Yesus mengampuni dosa. Hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah itu sendiri. Itulah yang mengkonfirmasi pernyataan dia bahwa dia adalah anak Allah atau Allah itu Bapaknya. Dan ini tidak bisa diterima oleh orang-orang Farisi. Gitu loh. Sudah jelas bahwa Yesus tidak pernah berbuat salah, dia tidak pernah menghujat Allah. Tetapi tuduhan yang dituduhkan kepada dia adalah penghujatan Allah. Itu datang dari orang-orang Farisi. Untuk bagaimana caranya supaya Yesus ini harus mati. Yang kedua, tadi Bang Juma bilang bahwa kitab suci itu harus ditulis oleh ahli-ahli kitab. Berbeda. Dalam kitab orang Kristen perjanjian baru itu tidak seperti itu. Tidak ada konsepsi yang harus mempunyai syarat A, B, C, D seperti itu, nggak ada. Fakta sejarahnya yang harus kita lihat. Bahwa kitab suci itu memang ditulis oleh orang-orang awam. Kenapa orang-orang awam atau bukan ahli-ahli agama? Karena ahli-ahli agama sebenarnya tidak mau berita tentang Yesus ini. Mereka menutupi. Makanya cerita atau kisah tentang Yesus itu diilhamkan kepada murid-muridnya, orang-orang yang awam, bukan ahli-ahli agama. Jadi pengertian ahli kitab itu berbeda di situ. Ahli kitab itu bukan berarti dia harus seorang scholar atau sarjana yang mengkonsep atau mengarang satu kitab, bukan. Kitab-kitab Injil itu lebih tepat disebut kesaksian. Sebagai laporan saksi mata, laporan cerita bahwa ada yang namanya Mesias yang begini dan begitu. Jadi bukan satu kitab undang-undang atau kitab hukum. Bukan, itu kitab sejarah, kitab kesaksian. Gitu loh. Jadi jangan dipakai konsep dari mungkin dari agama Bang Zuma kepada konsep perjanjian baru itu. Dia bukan hukum yang turun dari langit, bukan. Dia bukan didiktekan, bukan. Tapi dia ditulis karena ada inspirasi, ada dorongan. Dan karena ada kebutuhan untuk membukukan kisah Yesus itu. Supaya tidak terjadi pembiasan cerita. Itu yang terjadi, makanya keempat kitab Injil itu ada dan surat-surat para rasul itu ada. Supaya orang tidak salah. Karena pada waktu itu tidak ada kitab perjanjian baru, tidak ada. Selama berpuluh-puluh tahun setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, nggak ada. Mereka hanya meyakini Yesus itu Mesias sesuai dengan kitab perjanjian lama. Jadi yang mereka pelajari adalah kitab-kitab perjanjian lama. Belum ada namanya kitab perjanjian baru. Tetapi karena mulai ada orang yang menafsirkan bermacam-macam atau berbeda tentang Yesus itu, dan ada mungkin kesimpang siuran di sana sini, maka dibukukan cerita itu. Makanya dia mengatakan, setelah aku selidiki, maka aku membukukannya secara teratur bagimu. Jadi kitab-kitab perjanjian baru itu harus dipandang sebagai kitab kesaksian. Bukan kitab hukum yang turun dari langit. Bukan seperti itu. Jadi bukan ditulis oleh ahli-ahli Taurat, bukan. Begitu yang bisa saya jelaskan. Oke. Saya tambahkan sedikit. Apa dasarnya kita harus percaya pada kitab yang datang ke belakangan yang mengatakan Yesus tidak disalib? Apa dasarnya? Ya kan tidak ada dasar. Kita percaya Itu konteksnya beda Pak. Pak Charlie, itu konteksnya beda. Tahan dulu ya Pak ya, tahan dulu biar Gurunda Zuma ini. Bapak tahan dulu ya. Silakan Gurunda.
Iya, baik. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwasanya Allah tidak ditanyai tentang apa yang dia lakukan. Allah tidak ditanya. Itu dulu yang harus kita pahami. Jadi ketika kemudian Anda bertanya apa dasarnya? Ya dasarnya Allah ingin menyelamatkan utusannya. Itu dulu. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai Al-Quran, itu berarti Nabi Isa alaihissalam ini adalah orang yang kemudian dilindungi oleh Allah sehingga ia datang untuk yang kedua kalinya nanti untuk mempersaksikan kebenaran yang sebenarnya. Bahwa dia hanyalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Makanya Al-Quran menjelaskan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi Al-Quran menerangkan, Pak, penyaliban itu ada, pembunuhan itu ada. Tetapi yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Nah, saya ingin membuktikan bahwa yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Contoh, ini datanya nih. Kalau di Al-Quran kan sudah final bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, selesai. Tidak ada perkara setelahnya. Nah, kemudian kitab saudara mengatakan ada pembunuhan terhadap Nabi Tuhan. Ingat, penyelidikan Lukas itu berdasarkan dari cerita yang kemudian dibangun awal, pertengahan, dan akhir. Itu cerita di dalam kitab saudara. Anda sudah mengakui bahwa itu bukan ahli kitab. Oke, berarti orang awam. Tapi seawam-awamnya, ketika dia bercerita, itu ceritanya lengkap dia. Artinya menguraikan sebuah pembahasan yang ceritanya itu bisa diketahui dari awal, pertengahan, kemudian klimaksnya, lalu kemudian terakhir daripada cerita itu, penutup. Lukas 22 menjelaskan gini, di nomor 16, ini Lukas 22. Aku Yesus berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Apa yang tidak dimakan oleh Yesus di sini? Roti. Itu sudah lain. Jangan motong. Bukan Pak Charlie. Bukan Pak Charlie, maksud saya gini. Untuk supaya saya sebagai Muslim melihat perspektif kebenaran Al-Quran itu saya bisa buktikan berdasarkan kitab saudara. Di dalam Lukas 22 nomor 16, Yesus berjanji tidak akan makan roti beragi lagi kecuali nanti di kerajaan Tuhan. Sedangkan setelah kebangkitan orang dari kubur, ya, di dalam Lukas 24, setelah dia tiba-tiba muncul di tengah-tengah muridnya nantinya, di dalam nomor 30-nya, Lukas 24, Yesus di sana, oknum yang bernama Yesus itu makan roti. Sekarang saya tanya kepada Pak Charlie, tadi Yesus berjanji tidak akan makan roti. Begitu ada orang yang sudah disalibkan, makan roti ternyata dia. Yesus berbohong atau Yesus lain? Tunggu, sabar. Itu yang pertama. Sabar, Bang. Di dalam Matius 26, sabar. Ini yang kedua. Yang kedua, sabar. Sabar, Pak. Sabar. Yang kedua, Matius 26 nomor 29. Yesus berjanji tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan Tuhan. Artinya setelah kiamat. Tapi ternyata di dalam Yohanes 19 nomor 30, Yesus minum anggur. Jadi ada dua. Satu berjanji tidak makan roti, tapi ada yang makan roti. Satu berjanji tidak minum anggur, tapi ada yang minum anggur. Endingnya, di dalam kitabnya orang Yahudi, Amsal 11 nomor 8, orang yang benar diselamatkan dan dari kesukaran. Lalu orang yang fasik menggantikannya. Jadi orang yang benar itu diselamatkan, orang fasik menjadi pengganti. Amsal 21 nomor 18, orang yang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan orang yang berkhianat dipakai untuk menggantikan orang yang baik, orang yang saleh. Ini membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa orang yang disalib itu adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Data di dalam kitab saudara itu nyata betul. Silakan. Saya tanggapi ya. Sekarang begini Pak ya, kita bicara tentang logika Pak ya. Kita bicara akal yang sehat ya. Kalau diserupakan berarti orang lain yang disalib. Ya kan? Nah, kalau orang lain disalib seumpama nih, Anda tidak mencuri, Anda ditangkap, kira-kira Anda berteriak enggak? Oh, saya bukan ini perampok, Anda perampok itu namanya tadi.
saya bukan TNI, kok kalian tangkap saya, kayak gitu loh. Ya kan gitu, pasti gitu kan terjadi kan. Logikanya kan begitu, Pak. Kayaknya si Charlie harus di Oke, lalu bagaimana dengan dalil yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, orang yang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Itu gimana itu Pak Charlie? Ya, silakan. Saya jaga ya. Oke. Maaf ya Pak Charlie. Ya kan? Ya. Ya, Jadi gini, jujur, Bang Pak. Juma. Kenapa lagi? Aduh. Jadi begini Bang Juma, tadi Bang Juma kan bawa Amsal ya. Sementara kita tadi sudah mengupas yang namanya kitab Yesaya 53. Jadi tidak mungkin dua kitab itu saling bertabrakan. Jadi beda itu pemahaman yang Bang Zuma bawa di kitab Amsal itu. Itu tidak ke situ konteksnya. Konteksnya berbeda. Tetapi Yesaya 53 itu konteksnya jelas bahwa akan ada Mesias yang menderita dan mati. Itu yang harus kita pegang. Jangan kita lari ke sana kemari mencari ayat-ayat yang kira-kira mendukung pemahaman kita. Tidak bisa seperti itu. Kita harus konsisten, gitu loh. Jadi Yesaya 53 tadi nggak usah lagi kita baca secara utuh, tapi itu sudah jelas. Dia merujuk kepada Mesias yang membiarkan dirinya mati atas tuduhan penghujatan kepada Allah itu. Yang kedua tadi tentang masalah roti. Yesus memang setelah kebangkitannya tidak makan roti beragi lagi. Jadi konteks dari yang Lukas berapa tadi itu? 22 ayat 16 itu konteksnya adalah mereka sedang merayakan perjamuan Paskah. Dan dalam perjamuan Paskah itu tradisi mereka adalah memakan roti tidak beragi. Jadi setelah itu memang Yesus tidak akan makan roti beragi lagi karena dia tidak menjalani Paskah lagi. Yang dia makan setelah kebangkitannya itu adalah roti biasa untuk mengenyangkan perut. Jadi itu dua hal yang berbeda Bang Juma, jangan disama-samakan. Kita harus melihat perikop itu secara keseluruhan, roti apa yang dimaksud. Begitu. Ya, jadi saya udah jawab dua-duanya tadi. Ya, baik. Itu aja sih, nggak bisa Boleh ya? lebar lagi. Oke, Bung. Yesaya 53 saya sudah jelaskan kepada saudara. Semua Mesias itu mengalami hal yang sama. Dan di situ mereka tidak menemukan pengkhianat. Pada kehidupan Yesus, ini kita semalaman mencari data. Apa yang menyebabkan Yesus kemudian bisa dibunuh? Tidak ada kita temukan. Kecuali adanya pengkhianat di antara murid-muridnya. Sekarang Yesaya 53 bercerita tentang pengkhianat. Tidak ada. Sabar. Sementara di dalam kehidupan Yesus berdasarkan cerita yang ada dalam kitab saudara, jelas sekali membahas tentang adanya 12 murid dan salah satunya di antara mereka adalah iblis. Itu kata Yesus. Iblis inilah pengkhianat ini, maka berlaku Amsal. Dia orang benar, dia orang suci, dia orang tak bersalah, maka harus didudukkan Amsal 21 nomor 18. Orang yang tidak bersalah, orang yang dipakai, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Yesus jujur apa tidak? Jujur. Muridnya salah satunya yang iblis itu pengkhianat atau tidak? Pengkhianat. Kenapa nggak berlaku data ini? Kenapa harus dipaksakan Yesaya 53? Kenapa harus minta di data kitabnya orang lain kalau kitab orang lain pun kena terhadap pembebasan Yesus? Ingat, ini cerita yang harus Anda pahami. Di dalam Matius 4, iblis itu mengetahui hal-hal yang gaib. Iblis datang mencoba Yesus. Apa yang dikatakan oleh iblis? Jika engkau benar adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau, bahwa dia Tuhan akan mengirim malaikat untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Apa yang terjadi? Betul, iblis benar. Di dalam Mazmur 91 jelas sekali anak Tuhan disiapkan malaikat untuk menatang kakinya
di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Berlaku kepada Yesus. Yes. Buktinya apa? Yesus yang dicobai. Yesus yang mengalami. Berarti sebagai anak Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur 91 harus berlaku. Itu yang kedua. Yang ketiga. Sedikit. Sedikit Bang, sedikit. Lalu kemudian kita bandingkan dengan pernyataan Lukas. Orang yang awam menurut saudara. Dia mengatakan dalam Lukas 24, nomor 44 sampai nomor 44 sampai 46. Dia mengatakan, tentang aku ada tertulis di Taurat, Zabur, dan kitab para nabi bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ada tertulis katanya di dalam Taurat. Tapi begitu kita selidiki di Taurat, tidak ada di Taurat tertulis Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tidak ada di Taurat. Iblis lebih jujur daripada Yesus di dalam Lukas 24. Atau akibat dari awamnya dia, sampai apa yang dituliskan itu tidak terbukti betul ada di dalam hukum Taurat. Nah, ini adalah satu kenyataan yang mau tidak mau Anda harus telan dengan pahit. Silakan. Oke, saya jawab ya. Jadi kita harus konsisten tadi. Yesaya 53 itu, walaupun Bang Juma tadi bilang bahwa semua nabi-nabi bangsa Israel akan dihukum ya, dihukum mati lah katakan seperti itu. Ya betul, Yesus salah satu dari antara mereka. Tetapi apa yang dialami oleh Yesus ini berbeda dan unik daripada apa yang dialami oleh nabi-nabi itu. Nabi-nabi itu mungkin mati karena dia untuk diri mereka sendiri. Untuk diri mereka, untuk diri dia sendiri atau untuk kesalahan dia. Tetapi untuk Yesaya 53 ini tidak seperti itu ceritanya. Karena dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Mesias yang satu ini berbeda. Bukan seperti nabi-nabi yang lain. Makanya di kitab Ibrani dikatakan, setelah sekian lama Allah berbicara melalui nabi-nabinya, tidak ada yang mendengar, maka dia telah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Itulah Yesus Kristus itu. Dikonfirmasi di sana. Jadi Yesaya 53 ini kita harus lihat secara eksklusif. Karena dia menanggung dosa-dosa manusia, bukan menanggung dosanya. Begitu. Terus tadi, apalagi tadi itunya? Poinnya, saya juga jadi lupa. Tapi ini kita lihat, Yesaya 53 ini harus kita lihat secara teliti. Ini tidak bisa disamaratakan kepada semua nabi-nabi. Karena sangat-sangat jelas dia bilang tertikam karena pemberontakan kita. Bukan karena dosa dia. Seperti itu, Bang Suma. Konsisten aja dengan itu. Oke, Bung. Nggak usah cari ayat-ayat lain untuk mendukung pemahaman untuk menggugurkan Yesaya 53 ini. Sama. Ini sudah tidak bisa digugurkan. Sama. Saya pun mengatakan Anda tidak usah mengambil data lain selain daripada Amsal 21:18. Sama. Saya pun mengatakan begitu. Kenapa? Yesus itu orang baik dan ada pengkhianat di antara Yesus. Sama, Bang. Nah, sekarang ketika Anda menggunakan narasi Yesaya 53 nomor 31 sampai 12 misalnya, saya katakan kepada saudara, Yesaya 53 itu adalah keadaan Bani Israel secara menyeluruh. Kenapa saya katakan demikian? Orang Israel adalah orang pilihan. Datang Nabi kepada mereka, datang Mesias kepada mereka, Mesiasnya dianiaya dan seterusnya untuk Bani Israel. Bani Israel itu sangat dimanjakan oleh Tuhan. Bani Israel itu sangat disayangi oleh Tuhan. Sehingga meskipun para nabi datang kepada mereka, mereka aniaya, mereka zalimi, mereka bunuh demi untuk mereka, tapi mereka tidak sadar. Bagaimana Musa teraniaya, bagaimana Salomo teraniaya, bagaimana Daud teraniaya, bagaimana para nabi, bahkan sampai di dalam kitab saudara diceritakan Matius 23. Celakalah engkau wahai ahli-ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi, hai orang munafik, sebab engkau membangun makam para nabi dan memperindah tugu orang-orang yang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan kepada nabi-nabi.
Ini karakter mereka memang gemar membunuh nabi-nabi. Sehingga Yesus mengatakan, tetapi demikian kamu bersaksi tentang dirimu, kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi. Nabi-nabi ini para Mesias. Mesias ini rela menderita, rela teraniaya, rela kemudian disolimi, rela kemudian berluka-luka dan seterusnya. Demi untuk Bani Israel. Sampai ke Babilonia. Penganiayaan sampai mereka dibuang, teraniaya mereka. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Tuhan senantiasa memanjakan beliau, Bani Israel. Jadi yang dimaksud Yesaya 53 itu adalah penderitaan, kondisi, keadaan Yerusalem Bani Yakub secara keseluruhan. Bukan oknum. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, apakah Yesus punya keturunan? Tidak, yang punya keturunan adalah Bani Israel dan Bani Yehuda. Apalagi? Apakah yang dikatakan, apakah Yesus dikuburkan di tengah-tengah orang kaya? Tidak ada. Apakah di tengah-tengah orang jahat? Tidak. Di dalam Yesaya 53 bukan orang jahat, tapi orang kaya. Apakah Yesus dikuburkan di tengah-tengah, disalibkan di tengah orang jahat? Orang kaya? Tidak. Disalibkan di antara orang penjahat. Nah, kemudian kalau saudara mengatakan bahwasanya makan roti dan seterusnya, Yesus menjelaskan apa pada saat itu rupanya? Dia tidak akan makan roti lagi. Tetapi faktanya, roti yang digunakan dalam prosesi upacara Lukas 24:30 itu adalah roti yang sama yang yang dimakan yang disumpahi pada saat di dalam Lukas 22 itu. Itu cerita yang kemudian jelas sekali adanya kontradiksi. Tidak mau makan roti dan faktanya makan roti. Belum lagi yang tidak mau minum anggur tapi minum anggur. Jadi kalau Anda mengatakan jangan Anda serong dari Yesaya 53, saya juga ingin mengatakan kepada saudara, jangan Anda serong dari Amsal 21 nomor 18. Silakan. Mungkin ada teman lain dari Muslim yang bisa menggantikan saya. Waktu dan tempat disilahkan. Bang Zuma istirahat dulu ya. Aduh. Jadi gitu. Ini sebenarnya kan pembahasan udah berulang-ulang Bang Zuma. Ya sudah kembali lagi ke belakang. Yesaya 53 itu dengan jelas menunjuk itu adalah orang pribadi, bukan kepada suatu kaum. Itu menunjuk kepada satu figur. Makanya dikatakan dia. Itu satu orang dan itu ditujukan kepada satu tokoh atau figur. Dan semua hal ini tepat dengan apa yang terjadi dengan diri Yesus Kristus itu. Jadi nggak usah kita mengembangkan cerita-cerita yang tidak sesuai lagi dengan Yesaya 53 ini. Kita pegang aja ini. Adapun tadi Bang Zuma bawa Amsal yang itu berbeda konteksnya. Itu bukan tentang Mesias. Itu berbeda jauh sekali. Itu loh. Dan tadi yang masalah roti itu saya ulangi lagi. Yang dimaksud Yesus itu adalah tidak makan roti tidak beragi. Yang mana roti tidak beragi itu sebagai roti yang dimakan pada saat perjamuan Paskah. Berbeda dengan roti yang dimakan Yesus setelah kebangkitannya. Itu dua hal yang berbeda. Jangan disamakan. Itu aja jawaban singkatnya. Guruna, aku masuk ya. Iya, silakan deh. Di Lukas 22 itu tidak ada roti ragi di situ ya, roti beragi. Ada di ayat yang ketujuhnya Bang. Coba dibaca dulu secara lengkap. Itu memang tentang roti beragi. Roti tidak beragi. Dibaca aja dari atas. Ya, soal roti. Tunggu. Balik cari tunggu. Gua mau masuk ini. Kita akan main data dulu. Kita akan open cam. Google yang kukasihi keluarlah. Jadi Yesaya 53 itu Yesus itu individu ya, bukan bangsa dia ya. Menurut mana? Pertanyaan apa itu? Oh iya sih, aku kira bangsa gitu. Makanya aku kok bingung gitu. Kenapa di Yesaya 53 nomor 8 Yahudi itu bilangnya begini. From imprisonment and from judgment he is taken, and his generation who shall tell, for he was cut off from the land of the living. Because of the transgression of my people, a plague befell them. Jadi mereka kena tulah gitu. Karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bangsaku, mereka kena tulah gitu kata Yahudi ya. Kenapa ya?
di sini loh. Ayat berapa tadi? Ayat 8 ya? Ayat 8, ayat berapa tuh? Saya... Iya. Halo? Ayat berapa, bro? 50. Aduh, putus-putus ya? No. Aduh. Dinda Kores putus-putus, Dinda. Bang Kores, Suaranya putus-putus. monitor, putus-putus, Apaan? Tuh. putus-putus, monitor, putus-putus, Bang Kores. Bang, suaranya. Masih astagfirullah sinyal. Coba diulangi lagi pertanyaannya. Itu kan sudah kelihatan datanya, Bang Kores. Ditutup aja kameranya, lalu di ini dibacakan ulang. Udah bagus belum? Ya, coba. Ya, lumayan lah. Oke, sip. Ya, jadi Yesus itu individu. Kok dia 53 apa? Robot. Bang Kores. Yesaya berapa? Bang Kores. Yesaya berapa, Pak? 53. Tapi si Jaki cuma nganterin dong. Dimatikan aja kameranya, Bang Kores. Disebutin aja ayatnya di mana, dimatikan aja kameranya. Ya, udah deh. Iya, dimatiin aja kameranya, disebutin ayatnya. Yang penting udah kelihatan. Itu udah kelihatan tadi tuh. Oke, lanjut. Ya, jadi Yesaya 53:8. Yesaya 53 nomor 8 dalam Bang Kores turun dulu itu jaringannya gak bagus tuh. Turun dulu, Bang. Suaranya tuh gak bagus. Nah, sekarang gimana? Udah bagus dong kalau sekarang? Sekarang bagus. Bagus. Sekarang udah bagus dong? Sudah. Wah, cakep banget ya. Jadi di Yesaya 53 nomor 8 di kitabnya Yahudi. Hilang suaranya hilang. Suaranya hilang. Iya. Di kitabnya Yahudi, di sana dikatakan kalau pelanggaran yang dilakukan oleh bangsaku, oleh karena itulah tulah menimpa kepada mereka, gitu loh. Yahudi loh. Kalau Yesus individu, kenapa nggak tulah ditimpakan kepada dia? Kok kepada mereka gitu? Kok bisa gitu ya? Nggak, Bang Kores kurang jeli membacanya, kurang teliti. Coba baca lagi secara teliti. Oke. Saya baca Because aja of di the sini ya. transgression of my people, a plague befell them. Kenapa nggak a plague befell him? Baca yang terjemahan aja, baca yang terjemahan bahasa Indonesia. Oke, yang terjemahan Indonesia ya. Karena pelanggaran dari umatku, maka tulah ditimpakan kepada mereka. Yahudi punya. Wah, itu baca terjemahan yang mana itu? Ini berbeda. Terjemahan Yahudi. Saya baca terjemahan baru. Saya baca terjemahan baru. Ya. Terjemahan baru punya Kristen, punya Yahudi. Terjemahan baru milik Kristen dong. Masa milik Yahudi? Waduh, pantesan ya, iyalah. Beda ya, nggak nyambung kita jadinya. Soalnya aku bacain yang punyanya Yahudi. lah seharusnya. Iya, nggak nyambung kalau begitu. Nggak nyambung, Itu materi yang salah berbeda ya. Kalau itu. Ya. Oh ya, saya 53-nya beda ya, beda ya. Oh, beda. Terjemahan Siap. beda. Iya, maaf. nanti Iya. diteliti lagi. Cuma kalau keselamatan datang dari bangsa Yahudi, kayaknya kita harus pakai terjemahan Yahudi deh. Bukan. Oh, Kita bukan kan juga. membicarakan Yesus yang dipandang oleh orang Kristen, bukan yang dipandang oleh orang Yahudi. Orang Yahudi kan nggak percaya Yesus. Jadi kita nggak Iya, bisa
Yesaya orang Yahudi atau orang Romawi dia? Yesaya. Yesaya itu orang Yahudi. Oh, orang Yahudi. Loh, terus kenapa kita malah pakai terjemahan Kristen gitu, bukan pakai terjemahan Yahudi? Nah, terus kenapa nebeng ke Nabi Yahudi kalau gitu kan? Kan udah dijelaskan bahwa latar belakangnya itu semua perjanjian lama, tanah, gitu loh bro. Nah ya, tanahnya kan punya Yahudi. Perjanjian lama. Nah ya, tanahnya kan punya Yahudi. Kenapa pakai terjemahannya Kristen, nggak pakai terjemahannya Yahudi? Kenapa? Tidak bisa dikatakan itu punya Yahudi karena murid-murid Yesus atau jemaat awal mula-mula memakai kitab perjanjian lama. Itu milik semua orang Yahudi, bukan agama Yahudi. Beda buktinya ya, di mana? Oke, gini deh, gua akan percaya orang-orang perjanjian baru itu menggunakan kitab perjanjian lama. Tolong dibuktikan ada anak Yahudi namanya Matius. Bukan begitu pemahamannya, bro. Loh, gimana sih? Gini, gimana? Murid-murid atau orang-orang yang percaya kepada Yesus pada awal pada era perjanjian baru itu, sebelum perjanjian baru itu tertulis, terkanonisasi, memang yang mereka refer itu selalu kitab perjanjian lama. Perjanjian lama yang menjadi kitab pegangan mereka, bukan masalah orang ini orang Yahudi, misalnya Matius orang Yahudi, bukan begitu cerita cara melihatnya. Karena orang yang percaya kepada Yesus itu bukan hanya bangsa Yahudi, malah lebih banyak yang non Yahudi. Nah itu dia. Gimana caranya orang Romawi? Gimana caranya orang Romawi bisa mengerti bahasa Ibrani? Gimana caranya itu? Karena ada penterjemahan Septuaginta. Nah, yang nerjemahin siapa? Orang Romawi juga. Orang-orang yang menerjemahkan itu Septuagint ya. Itu orang orang-orang saya coba cari tahu nanti, tapi saya boleh. Tapi memang diterjemahkan. Makanya gitu, poinnya di sini kawan-kawan kekristenan ya. Ketika terjemahan Yahudi menggunakan yang mereka ketahui secara itu bahasa kandungnya mereka, itu yang harus dipakai. Itu yang harus dipakai. Jangan terjemahan orang Kristen. Kristen nggak ngerti bahasa Ibrani, nggak ngerti, gitu loh. Sehingga apa? Kejadian kan Yesaya 53 nomor 8 berbeda. Makanya orang Yahudi tuh bingung. Loh kok ini jadi buat Yesus? Padahal tulahnya itu ditimpakan kepada mereka, bukan kepada dia. Mereka ya bangsa, dia individu. Itu kebenaran yang ada, Bre. Bukannya di mana? Konsisten aja dari ayat 1 sampai ayat terakhir di Yesaya 53 itu. Jadi memang yang kena tulah, yang kena hukuman itu ya satu individu. Gitu loh, tidak mungkin. Oke, kita tinggalkan Yahudi deh. Oke, kita tinggalkan Yahudi. Iya. Kita pakai terjemahan deh. Kita pakai terjemahan. Oke. Yesaya 53 nomor 1. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah, siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Siapa? Orang Kristen ya? Enggak, bukan begitu, Bro. Itu kan hanya bahasa. Oh, gimana jadinya? Katanya kita ambil dari satu. Enggak, gini maksud saya, dengar dulu. Ya udah, mau gimana? Coba sini, ayo. Pernyataan, bahasa pertanyaan. Itu bukan bahasa yang menunjukkan kepada suatu golongan atau kaum tertentu. Enggak, itu suatu bahasa yang melemparkan suatu isu gitu loh. Suatu pernyataan yang melemparkan tanda tanya. Gitu. Iya, gua ini udah pengen loh, udah mengosongkan diri untuk percaya ini buat Yesus loh. Sekarang mari kita telah bersama-sama. Katanya dari ayat 1. Ayo, dari ayat 1 ayo. Silakan. Oke. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Berita yang kami dengar tentang siapa? Tentang Yesus bukan? Siapakah yang percaya tentang Yesus? Harus pede tentang Yesus. Siapakah tangan kekuasaan Tuhan nyatakan? Iya. Itu kan pernyataan. Harus pede. Gimana? Nabi Yesaya mengisahkan tentang Yesus enggak? Ayo dong. Lah itu yang kamu baca dari ayat 1 sampai terakhir itu kan nubuat. Dia tidak menyatakan nubuat tentang Yesus bukan? Spesifik. Itu nubuat. Enggak apa-apa. Mesias itu. Tentang Mesias Yesus bukan? Nubuat tentang Mesias.
Oke, sepakat ya, Ini kita dulu. sepakat. Berita yang kami dengar berarti berita tentang nubuatan Yesus yang akan datang, oke? Sepakat ya? Kalau orang perjanjian baru akan melihat Gimana ini agak pede? Yesus. Kita harus melihat dari bro, kita harus melihat dari angle yang berbeda. Kita kalau melihat dari sudut pandang Yesaya belum ada nama Yesus. Ya udah, kita pakai Kristen. Iya, Tapi kita kalau pakai udah pandangan ini Kristen. angle-nya- Nggak apa-apa. angle-nya dari- Ayo semangat. Tunggu dulu. Tapi kalau Iya. angle-nya dari era perjanjian baru, angle-nya orang Kristen melihat kepada Yesus. Jadi dua angle. Iya, yang nggak berbeda ini apa-apa. Ketemu di satu titik, namanya Mesias. Sip. Gitu loh. Oke, namanya Mesias, Cara ketemu melihatnya satu titik gitu, ya. bro. Sip. Iya, kita pakai pandangan Kristen. Aman lah, kita pakai pandangan Kristen. Udah, kita lupakan Yesaya ini orang Yahudi atau Yesaya ini nulisnya di zaman Yesaya. Kita lupakan itu. Kita pakai pandangan Kristen. Ini orang Kristen membaca ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Beritanya orang Kristen adalah tentang Mesias yang akan datang, yaitu Yesus. Iya atau tidak? Bisa, iya betul lah. Kalau dalam konteks Iya, betul dong. orang Kristen kan sudah ada. Ya betul lah. Cakep. Ya. Tapi Sip. kalau kita Ah, bicara kan? dalam konteks Yesaya berbeda ya. Enggak, beda. Iya pasti udah beda lah. Udah pasti beda. Ya saya orang Yahudi soalnya. Anda Sip, dah. memaksakan Nah sekarang kehendak ini, Bang. enggak, ini enggak memaksakan. Nah, ini yang kedua nih. Kita mulai di sini nih. Mahakarya Kores mulai di sini nih. Piring gitu namanya. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Romawi bukan? Ayo ngaku. Kok Romawi? Apa hubungannya dengan Romawi? Itu tidak berbicara. Yang tentang nyalib Romawi. Yesus Romawi atau Aram atau Suria? Yang nyalib Yesus Ya, siapa? kamu membacanya aneh, bro. Dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Katanya. Anda tidak Bicara Romawi itu nggak ada mengerti. juntrungannya. Kepada siapa berbicara tangan tentang bagaimana kekuasaan masalah. Tuhan dinyatakan? Kepada siapa tangan Iya. kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ya, Iya, itu berbicara tentang ini kan kekuasaan berhubungan dengan Tuhan. penyaliban dong. Iya, Iya kamu nggak? mengkorelasikannya aneh, bro. Kamu memaksakan pikiranmu ke situ gitu loh. Makanya kita nggak nyambung. Ini yang kalian tuai ketika kalian menabur Yesaya 53 untuk Yesus. Baru ayat 1 loh. Kita belum sampai nomor 10 ini loh. Nanti Bukan begitu caranya memahaminya. Aduh, nggak nyambung. Ya udah silakan siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kepada siapa? Jawab silakan. Kalau bukan Romawi siapa? Silakan. Itu kan pernyataan apa? Pernyataan seperti tadi saya bilang mengelemparkan suatu isu. Itu tidak merujuk kepada satu kaum. Siapa itu menuju kepada pronomina nggak? Isu masalah. Apa? Ya kepada siapakah itu menuju kepada subjek nggak? Tidak, dia tidak ditujukan kepada suatu objek. Loh, tadi katanya Ya memang bukan objek, pertanyaan gua subjek kepada subjek nggak? Tadi katanya Yesus, berarti ya terkait dengan orang Romawi, Bu. Nggak bisa. Kalau Ayo kita dong. memahami, kita lihat angle-nya Yesaya, jangan kita lihat angle-nya orang perjanjian baru, jangan begitu caranya. Lu tadi katanya kita lihat dari perspektif Kristen. Kita melihat dari perspektif Kristen tadi di awal. Sekarang kenapa malu-malu? Bukan malu-malu. Kok kamu Ya, ayo, menyambungkan pede, itu? ayo. Saya nggak nyambung gitu loh. Karena itu bukan pernyataan. Loh, jadi yang kepada tunjuk siapa? Tidak Tangan perlu- kekuasaan Tuhan kepada dinyatakan suatu- kepada siapa suatu kalau gitu? Kaum. Aduh. Itu kan pertanyaan. Ini baru yang satu loh. Kita belum kedua, ketiga, Bro, keempat bro. ini. Itu pertanyaan yang tidak Ayolah. memiliki jawaban. Itu pertanyaan hanya pertanyaan. Loh ini tanda tanya. Ya saya 531 berakhir dengan tanda tanya. Jawaban dong ada ini. Kamu lucu gitu loh. Setiap apa itu harus enggak, itu suatu Gua bukan lucu, gaya gua humoris. bahasa gitu loh. Suatu gaya bahasa. Iya gaya bahasa. Oke. Iya. Tidak harus. Tadi gimana Oten TikTok nih gimana sih? Semua menyaksikan ya. Yesaya tadi Oten TikTok bilang Yesaya 53 satu perikop itu untuk nubuatan Yesus. Cek aja dari ayat 1 katanya. Kita baru ayat 1 kita. Udah aku bilang itu untuk keadaan Israel secara menyeluruh maksa ke Yesus. Nah, sekarang susah kan? Susah. Itulah gurunya. Kenapa Anda tidak mengakui bahwa tangan Tuhan itu diletakkan kepada Romawi yang membunuh nanti Yesusnya? Bukan tangan kekuasaan Romawi yang dinyatakan. Pak Charlie, Sini kuturunkan dijelasin Pak ya. Charlie ya. Berarti bukan untuk Yesus Pada dong. siapakah Lanjut, tangan lanjut. kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini maksudnya tangan kekuasaan Tuhan ini adalah kemahakuasaan Charlie, dia, Charlie, diam dulu. keberkuasaan dia.
Nggak gini aja Pak Dia Charlie. tidak sedang Itu, menuduh Pak satu Charlie kaum ngambil di pendapat sini. dari siapa? Jangan asumsi Pak. Ini tidak menunjuk kepada satu kaum atau menyalahkan suatu kaum. Enggak. Itu kayak apa ya saya bilang, itu kayak pernyataan pembukaan supaya menggelegar gitu loh. Enggak. Menggelegar. Keadaan Kisah ini Yesaya menggelegar. 53 itu karya Tuhan semuanya. Mesias datang Iya. kepada mereka. Ya, keadaan mereka, pembuangan Kita ke fokus Babylon ke ayat terhadap 2-nya mereka. aja, bro. Ke ayat Bukan 2 ke dan Yesus seterusnya. itu, Itu Bung. lebih clear. Kalau ayat 1 itu kan hanya pernyataan Saya tadi boomnya berusaha gitu, menolong Anda menggelegarnya. gitu. Nah, sekarang Anda dipaksa untuk berdata, nggak bisa kan? Lanjut. yang enggak nyambung karena memang itu tidak menuju kepada bangsa tertentu, itu pernyataan pembuka untuk menarik perhatian. Gimana ceritanya ini? suatu Anda ledakan, katakan bro. itu Itu suatu untuk ledakan. Yesus. Sementara penyaliban itu adalah karya Tuhan katanya. Berarti harus dikaitkan dengan pelaku-pelaku yang terlibat dalam penyaliban. Di antaranya Romawi. Kan gitu. Nomor 2, Terima enggak jadi Anda mulai tuh? baca nomor 2 sampai seterusnya. Kalau satu itu hanya pernyataan Cara Anda ngeles ini menjadikan orang banyak mualaf nanti. Semakin oleng. Tadi dari ayat 1 katanya. Sekarang ayat 1-nya maunya di skip. Saya justru lucu mendengar itu. Saya lucu mendengar kalian Kalau lucu kenapa Anda menginterpretasikannya kalau kepada lucu satu kenapa hal Anda ketawa, Bro? Saya agak Lucu kok lucu. sedih. Kalau lucu Biasa ketawa lucu. jangan sedih. Jurus ini. Ya udah, ini 1 kita skip ya. Mau mulai dari 2. Nanti kalau misalnya di 2 nanti gimana, oh kita mulai dari 3 aja, kita mulai dari 4 aja gitu-gitu lagi. Bro, kalau 2 ini sampai berapa? Banyak banget, Bro. Baca aja. Ya udah kita dari 2 ya. Kita dari 2 ya. Ayat kita bahas. PR aja, PR Lo open. terus PR. maunya gimana? Maunya gimana? Ini sampai pagi ini. Iya maunya gimana Nggak maunya? apa-apa. Maunya